Mas. Oke, jadi sebelum aku mulai aku kenalan juga teman-teman, kenalin namaku Daniel, aku dari angkatan 2024 dan untuk hari ini aku bakal bawain OT EAS buat kalkulus 2 buat persiapan nanti kalian ngikutin EAS apa matkul ini. Nah, buat hari ini aku bakal langsung bahas soal-soal tahun lalu. Jadi yang aku bahas itu soal tahun 2025 EAS. Jadi ada juga soalku dulu, dan ini ada dua paket soal. Untuk satu paket soal itu ada 5 nomor. Nah itu kan jadi kan lumayan banyak ya, jadi soalnya nanti. Nah mungkin kalau ada soal yang mirip-mirip, itu mungkin nggak aku jelasin secara mendalam karena berdasarkan yang aku kerjain itu beberapa soal ada yang ya kayak beda angka aja, jadi kayak caranya overall sama. Jadi mungkin bisa langsung ke soal lain biar waktunya cukup juga. Oke, jadi aku langsung mulai aja ya untuk OT kalkulus 2 malam ini di paket soal nomor satu. Nah, ini di soal pertama ini dapatkan luas permukaan yang dibentuk oleh perputaran kurva X sama dengan 3 min Y dari Y sama dengan 0 sampai dengan Y sama dengan 2 diputar terhadap sumbu Y. Sketsa kurva tersebut. Nah, jadi soal pertama ini tentang aplikasi integral tentu ya, teman-teman. Dan di sini kita diminta nyari luas permukaan kurva buat sketsa buat sketsa ini kurvanya itu tinggal kita masukin aja kurva ini ke koordinat kartesius. Jadi langsung kita cari perpotongannya sama sumbu X sama sumbu Y. Tinggal kalau perpotongan di sumbu Y berarti kita masukin X-nya sama dengan 0. Berarti kan X sama dengan 0 ketemu, Y-nya sama dengan 3 di sini. Perpotongan di sumbu Y. Kalau perpotongan di sumbu X, kita masukin Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3 di sini. Habis itu kita tarik garis dari sini ke sini, dapat garis X sama dengan 3 min Y. Habis itu kita juga dikasih tahu batas kedua, yaitu apa d- dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 ini adalah batas kedua dari apa bentuk yang kita kerjain, benda putar yang kita kerjain, yaitu kita tinggal tarik garis saja di Y sama dengan 2 garis yang bisa dilihat, garis yang putus-putus ini ya. Ini batas kedua. Jadi daerah yang kita kerjain itu yang aku arsir ini di sini. Cuman bisa diingat lagi ya teman-teman, ini kan kan ditanyanya luas permukaan. Jadi ya pengerjaannya ya sesuai dengan yang diminta ya. Nah, biar teman-teman nggak lupa, mungkin ini kalau bentuk kurvanya diputar terhadap sumbu Y, ini nanti kurang lebih bentuknya kayak gini. Jadi ini yang diarsir ini yang nanti kita cari, yaitu luas permukaan kulitnya. Itu yang tengah-tengah ini sumbu putarnya, itu sumbu Y. Nah, mungkin kan apa di kan soalnya nanti harusnya close book ya, apa buat kalkulus itu sama gak boleh kalkulator. Dan itu rumusnya lumayan banyak. Jadi mungkin biar gak terlalu banyak yang dihafal, kita coba lihat ini yang pemisalan di sini dulu. Misal kita lihat di sini kan apa ada bentuk tabung. Kenapa aku pilih tabung sebagai pemisalan? Soalnya kan benda putar itu kan ya berarti kan penampangnya pasti berbentuk lingkaran kan, soalnya kita memutar terhadap sumbu putar tertentu. Jadi pemisalan pakai tabung ini yang paling cocok lah. Ini ada tabung dengan jari-jari R sama tingginya H. Dimana kalau seperti yang kita tahu kan, kalau nyari luas selimut itu kan keliling alas dikaliin tingginya. Keliling alas itu 2 pi R, tingginya itu H. Nah ini kalau tabung kan. Tapi misal ini bentuk tabungnya nih apa sisi-sisinya miring nggak kayak gini. Jadi misal kita aplikasiin ke bentuk yang ini, bentuk yang kita cari di soalnya itu. Nah, itu sebenarnya masih analog, teman-teman. Jadi biar gampang, kita anggap jari-jari bentuk ini juga R, cuman ini kita ubah jadi R aksen. Tingginya juga H, tapi kita ubah jadi H aksen. Jadi maksudnya aksen ini adalah karakteristik. Maksudnya karakteristik itu adalah besaran yang mewakilin suatu besaran lain. Jadi analogi besarannya lah. Karena kan
ya R ini kan jari-jari bentuk ini. Cuman kan kalau kita lihat kan jari-jari bentuk ini kan nggak konstan kan ya kan dia mengerucut ke atas bentuknya. Cuman kepotong di tengah-tengah sini kan. Jadi kan dari jari-jari di sini semakin tinggi nilai Y-nya maka kan juga R-nya semakin kecil kan. Jadi tidak konstan. Hanya itu kan tidak tegak lurus sama alasnya. Cuma dia kan mewakili ya tinggi dari apa bentuk tersebut lah. Soalnya kan kita kalau nyari luas permukaan selimut ini kan kita perlu bagian yang HID juga. Jadi ini biar analogi gampangnya. Jadi teman-teman kalau mau nyari luas permukaan ya tinggal ingat-ingat aja rumus silinder apa lu selimutnya silinder kayak gimana. Jadi kan 2 pi R H. Nah, kalau kita terapkan ke ini bentuk yang ini R aksen itu dari karakteristik itu jarak dari sumbu putar ke permukaan bentuk ini kan berarti kan jarak sumbu putar berarti kan dari tengah-tengah ini ke daerah paling luar. Berarti kalau dari tengah-tengah ke daerah paling luar berarti kan jarak ke garis apa ke kurva yang kita gambar tadi. Kan kalau misal kita tarik garis dari yang paling bawah ke paling atas kan pasti ketemunya pasti di kurva yang kita bikin tadi. Jadi kurva ini adalah jari-jari dari bentuk kita. Jadi jari-jarinya itu apa X sebagai fungsi Y karena kan X nilainya berubah terhadap Y. Habis itu untuk nilai H aksen tinggi karakteristik itu kita pakai panjang busur kurva. Nah kan teman-teman sudah dapat apa materi panjang busur kan? Itu mungkin rumus yang perlu teman-teman hafal ya cuma kalau nyari luas permukaan apa ini yang panjang busur kurva ini S ini. Jadi kan rumusnya untuk panjang busur kurva kan ini kan apa dari integral A ke B, AB ini maksudnya batas integrasi. Jadi A itu batas bawah, B batas atas ya. Habis itu akar satu plus turunan fungsi. Ini tergantung kalau misal fungsinya itu fungsi Y berarti dx per dy integral dy. Tapi kalau fungsinya fungsi X kayak misal Y sama dengan fungsi X gitu berarti eh, dy per dx dibalik aja. Jadi tergantung teman-teman dapat fungsinya kayak gimana. Soalnya kan kebetulan di soal ini kan fungsinya X sama dengan 3 min Y. Dan dia juga diputarnya terhadap sumbu X, itu terhadap sumbu Y. Jadi kan apa jarak dari sumbu ke permukaan ini kan juga X kan otomatis sebagai fungsi X. Jadi kita lebih enak pakai fungsi apa sebagai fungsi Y, X sebagai fungsi Y. Habis itu kita substitusiin yang tadi udah kita apa asumsi apa kita udah analogikan itu R aksen sama aksennya. Jadi R aksennya itu adalah X jari-jarinya. Habis itu H aksen itu adalah panjang busurnya. Jadi kita substitusi ke sini. Nah, kenapa X-nya masuk ke dalam integral? Karena ya seperti yang kita tahu tadi kan X itu kan tidak konstan. Nilainya berubah terhadap Y. Makanya dia juga ikut diintegralkan terhadap Y. Jadi persamaan akhir yang kita dapat itu 2pi integral A ke B X akar satu plus dx per dy kuadrat integral terhadap dy. Nah, habis itu kita tentuin dulu A sama B batas integralnya itu yang mana aja sih. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini kan dimintanya kan batas-batasnya dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. Jadi ini kayak udah tersurat di soal gitu, eksplisit. Jadi soal udah ngasih tahu batasnya tinggal kita terapin aja. Ini kan juga bisa dilihat dari gambar kan. Ini batasnya kan dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. Berarti batasnya 0 sama 2. Berarti A-nya 0, B-nya 2. Ini bisa lihat di halaman selanjutnya. Nah ini. Habis itu kita cari dulu apa eh, turunan fungsinya. Karena kan kita butuh dx per dy turunan fungsi. Nah, kita fungsinya ada yaitu x min 3 min x sama dengan 3 min y. Berarti kan kalau turunan x terhadap y tinggal kan 3 kan turunan 3 kan 0. Berarti turunan min y ya min 1. Dengan tadi batas integrasinya ini 0 sampai 2 y-nya. Baru kita substitusi nilai x sama dx per dy ke persamaan yang ini tadi. Jadi kita dapat 2pi integral 3 min Y akar satu plus min satu kuadrat DY dari 0 sampai 2. Nah, ini yang di dalam akar ini langsung kita hitung aja. Kan satu tambah apa min satu kuadrat kan akar 2. Akar 2 kan konstanta. Kita bisa kita keluarin dari integrasi. Jadi tersisa ini aja. X-nya tadi kita substitusi ke sini kan jadi 3 min Y. Nah, ini tinggal kita integrasi biasa aja. Jadi kan integral 3 min Y berarti ya jadi 3Y min setengah Y kuadrat dari 0 sampai 2.
Terus kita substitusi ininya apa batas atas sama batas bawahnya ke dalam hasil integral ini, yaitu jadinya ini yang bisa dilihat di sini lah. Kan tinggal kita hitung biasa aja. Ini kan nol semua berarti kan habis di sini. 6 dikurangin setengah kali 4 2 berarti kan 4. 4 dikali 2 akar 2 pi jadi 8 akar 2 pi. Jadi itu buat nomor satu tentang luas permukaan. Mungkin ada sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman buat nomor satu luas permukaan. Oke, karena kayaknya nggak ada, jadi mungkin aku lanjut ke nomor dua dulu ya. Jadi nomor dua, dapatkan volume benda padat yang diperoleh dari daerah yang dibatasi Y sama dengan 2x min 2, Y sama dengan min 2x plus 6, sama X min 3, X sama dengan 3 diputar pada sumbu X. Jadi soal nomor 2 ini juga soal aplikasi integral tentu, tapi kita mencari volume benda putar. Nah, mungkin ini ya mungkin apa topik yang mungkin teman-teman apa ya mungkin mungkin agak tricky ya, soalnya kan dia variasinya banyak, bentuk apa bentuk fungsinya dan ya segala macamnya. Jadi ya bisa mungkin lebih diperhatiin buat yang bagian ini teman-teman volume benda padat. Nah, jadi langsung kita bikin sketsanya aja karena sketsa itu sangat membantu teman-teman. Jadi jangan lupa lah pastiin bikin sketsa lah di tiap soal kalau ada soal integral itu biar teman-teman ada gambaran nyelesain itu kayak gimana dan bentuknya kayak gimana. Habis itu ini kan kita plot dulu masing-masing kurvanya ini. Yang Y sama dengan 2x min 2 gampangannya tinggal kayak tadi aja. Kita cari titik potong kurva ini pada sumbu Y sama sumbu X. Ini kan berarti kan kalau titik potong sama sumbu Y-nya kan X sama dengan nol. Berarti apa 2 sama berarti kan min 2 titik potongnya di bawah sini lah dia. Apa nggak aku gambar cuman kayak apa mewakili aja. Habis itu apa yang titik potong pada sumbu X eh titik potong pada iya pada sumbu X berarti kan Y-nya sama dengan nol. Berarti X-nya kan sama dengan satu ya kurang lebih di sini lah. Ini kan cuma sketsa jadi kalau nggak terlalu rapi nggak apa-apa teman-teman. Kan kalau misal kata-katanya sketsa nggak apa-apa kayak cuman kasaran aja. Tapi kalau suruh apa gambarkan itu berarti harus apa eksak lah, maksudnya kayak ada jarak apa jaraknya itu tentu kayak satu ke dua, satu dua tiga itu jaraknya sama semua gitu. Dan gambarnya juga ya kalau disuruh gambarkan berarti harus rapi juga. Habis itu yang kurva kedua, Y sama dengan min 2x plus 6 berarti kan titik potongnya di sumbu Y, kan X-nya 0 berarti Y sama dengan 6 di sini ya, yang titik potong sumbu Y. Habis itu titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0 berarti 2x sama dengan 6, X sama dengan 3 di sini. Nah, habis itu dia juga dibatasin sama X sama dengan 3 kan, berarti kita tarik garis di X sama dengan 3 garis putus khusus ini, dan akhirnya kita dapat apa ininya daerah yang daerah yang dibatasin oleh ketiga garis tadi yaitu yang aku arsir di sini. Nah ini yang bakal kita cari volumenya saat dia diputar terhadap sumbu X. Nah, ini dia lambangnya diputar terhadap sumbu X. Nah kalau dia diputar terhadap sumbu X itu kurang lebih bentuknya kayak gini ya. Bentuknya itu kayak mirip kayak yang tadi. Cuma yang di bawahnya dia ada cekungnya gitu, kayak ada kerucutnya di bawah yang kerucutnya itu ngarahnya ke dalam bentuk tersebut. Nah, ini kan bentuknya ya lumayan kompleks ya teman-teman. Jadi ya bisa lebih diperhatiin buat yang topik seperti ini. Ini sumbu putarnya di tengah-tengah ya, soalnya dia terputar terhadap sumbu X. Nah, habis itu, nah ini kita biar refresh juga untuk volume benda putar dan biar gak usah apa ngapalin rumus banyak-banyak. Ini kita pemisalan lagi. Misalkan ini ada silinder yang sama kayak tadi, jari-jarinya R, tingginya H. Ini sumbu putarnya di tengah-tengah ini ya, biar nunjukin dia benda putar kan, soalnya dia diputar terhadap sumbu tertentu. Berarti kan kalau volume silinder kan ya silinder pejal ya, jadi full silindernya itu kan luas alas dikaliin tinggi. Luas alasnya kan pi r kuadrat, tingginya H. Ini kan kalau silinder apa secara total ya, volume secara total. Tapi semisal kita ambil suatu elemen kecil dh di sini, yang di sini,
Berarti kan apa kita ambil elemen DH, elemen kecil berarti kan yang kuarsir ini berarti berupa elemen volume. Jadi maksudnya elemen itu ya suatu apa ya komponen kecil lah dari suatu keseluruhan. Jadi ada elemen luas, elemen volume. Kalau elemen luas itu berarti ya kayak sepotong kecil dari suatu luasan. Nah kalau elemen volume berarti sepotong kecil dari suatu volume. Nah ini R-nya sama, cuman tingginya itu DH sekarang dari elemen volume ini. Nah kalau kita nulisin elemen berarti kita nulisinnya apa D, soalnya kayak anggapannya delta lah. Delta itu kan kayak perubahan yang kecil gitu, tapi dia itu perubahan yang yang sangat kecil mendekati mendekati nol lah, perubahan yang sangat kecil mendekati nol, makanya notasinya D. Jadi dV elemen volume sama dengan luas alas masih sama pi r kuadrat dikaliin elemen tinggi. Elemen tingginya DH seperti yang di sini. Nah, kalau misal kita nyari volume dari sini kan berarti kan kita pakai integral kan. dV diintegral berarti kan sama dengan integral pi r kuadrat dH. Nah, ini yang pertama, ini namanya metode cakram. Karena kan seperti yang dapat kita lihat kan, dia kan kita kan memisalkan kita mengambil suatu bagian volume berbentuk cakram kan, kayak piringan gitu, piringan tipis. Itu metode yang pertama, dan itu cocok kalau sumbu ini ada yang nutupin, kayak sumbu ini tertutupi oleh bentuknya itu sendiri, jadi bentuknya pejal lah, full gitu bentuknya. Habis itu kita lihat case yang kedua. Nah, case yang kedua, kita punya silinder tapi tengahnya itu ada lubangnya kayak gini. Habis itu kalau kita lihat penampangnya di sini, silinder ini yang luas apa jari-jari apa luarnya itu R besar, jari-jari lubang kecilnya R kecil. Ini penampangnya ya. Habis itu juga sama kayak tadi, kalau volume total berarti kan kita kita cuma nyari volume yang di bagian luar sini ya. Berarti kan kita harus apa jari-jarinya kan harus dikurangkan sama jari-jari kecil kan ini. Berarti kan volumenya jadi pi pi dikali R besar kuadrat min R kecil kuadrat kali H. Ini asalnya dari mana ya? Ini kita uraikan aja jadi V sama dengan pi R besar kuadrat H min pi R kecil kuadrat. Jadi kan apa karena pi sama H-nya sama kita faktorkan aja, kita kelompokkan aja jadi R kuadrat besar sama R kecil kuadrat jadi satu kayak gini. Ini yang total ya. Sama kayak tadi, kita ambil elemen volume, elemen tinggi kecil sama elemen volume. Jadi elemen volumenya bentuknya sekarang kayak cincin gini ya. Karena kan tengahnya bolong. Cuma kurang lebih sama ya, tinggi elemennya itu DH, elemen volumenya DV. Jadi elemen volume DV sama dengan jari-jarinya sama pi r besar kuadrat min r kecil kuadrat dikali DH. Berarti kan kalau nyari integralnya ya ini DV diintegral jadi integral pi r kuadrat besar kuadrat min r kecil kuadrat DH. Nah, ini rumus yang kayak gini itu namanya metode cincin silinder karena ya seperti bentuknya kan kita mendekati bentuk ini sebagai cincin silinder kan. Dan ini metode ini cocok buat bentuk-bentuk yang apa di sumbu putarnya itu nggak ada yang nutupin. Jadi sumbu putarnya kayak melayang di tengah-tengah gitu loh. Kan ini kan bisa dilihat kan sumbu putarnya di tengah-tengah sini. Nah dia tuh gak ada yang nutupin kan. Beda sama yang ini kan. Sama yang silinder pejal ini. Kan dia sumbu putarnya menembus suatu ya volume lah. Volume yang tetap. Nah kalau silinder yang berlubang ini kan dia sumbu putarnya tidak menembus volume apa-apa. Dia kan menembus ruang hampa lah anggapannya. Jadi yang cincin silinder ini dia cocok untuk sumbu putar yang tidak yang sumbu putar yang tidak menembus volume. Nah, kalau kita lihat bentuk yang ini tadi kan, dia itu kan bentuknya ya hampir mirip-mirip lah. Maksudnya bentuknya hampir menyerupai sama yang case kedua ini kan. Soalnya kan kita sumbu putarnya itu dia cuman sumbu putarnya awal-awal dari kalau kita lihat dari sisi kiri kan dia kan masih itu ya apa dia kan tidak menembus volume apa-apa kan. Karena ini kan kosong yang kerucut ini. Dia kan belum sumbu putarnya belum menembus volume apa-apa. Jadi ya kalau kita pakai cakram, andaikan kita pakai cakram itu bakal lebih susah. Soalnya kan jari-jarinya kan ada dua soalnya nantinya. Kalau kita lihat dari yang atas ini kan, kalau kita tarik garis dari sumbu X ke ke dua garis ini kan nanti kita dapat dua jari-jari yang berbeda. Oleh karena itu, karena ada dua jari-jari, mending kita pakai yang cincin silinder. Karena kan emang sudah di rumusnya ada dua jari-jari kan, jari-jari besar sama jari-jari kecil.
Atau di sini aku tulisnya jari-jari luar yang R besar, maksudnya itu adalah yang terjauh dari sumbu putar, yaitu dilambangin Y2. Habis itu yang R kecil, jari-jari dalam, yang dia itu terdekat dari sumbu putar. Aku lambangin Y1. Nah, di sini kalau kita lihat gambar ini lagi, berarti kan yang terdekat dari sumbu, ini kan sumbu putar, sumbu X. Yang terdekat berarti kan yang garis yang di bawah ini kan. Garis yang di bawah ini berarti Y1. Habis itu pas kita naik lagi ke atas, berarti ini kan kita nyentuh garis kedua yaitu Y2. Berarti yang Y2 ini yang di atas jari-jari luar, yang di bawah ini jari-jari dalam. Nah, ini mirip kayak mungkin kalau teman-teman ingat yang itu mencari luasan apa antara dua kurva kan caranya juga sama kan. Apa kurva yang atas integral luas kurva yang atas dikurangin yang bawah kan. Itu caranya sama kayak gitulah. Cuman ini diterapin ke volume benda putar. Nah, habis itu karena kita udah tahu tadi untuk ini notasi-notasinya, jadi ini kayak tadi ya Y1 sama dengan min 2X plus 6, Y2 sama dengan 2X min 2. Ini yang atas, ini garis yang atas, ini yang bawah. Nah, jadi kita terapin ke rumus yang tadi. Berarti kan V dari elemen ini, V ini harusnya ada integralnya. Sorry teman-teman, harusnya ada integralnya ini. Integral R kuadrat min R besar kuadrat min R kecil kuadrat DH. Nah, di sini DH ini kan elemen tinggi ya. Elemen tinggi kalau dari bentuk kita kan berarti kan dia maksudnya kalau ini lebih cocok di apa elemen panjang sih. Jadi elemen panjangnya kan bentuk ini kan memanjang ke arah X kan. Dia kan melebar ke arah Y, dia kan diputar terhadap sumbu X kan. Berarti dia memanjang ke arah X otomatis. Jadi untuk elemen apa elemen tinggi atau elemen panjangnya bentuk ini yaitu sumbu X itu sendiri. Berarti kan kalau kita ambil elemen kecil dari sumbu X, berarti ya namanya jadi dx. Jadi ya dh tadi yang di sini kita ubah jadi dx di sini. Habis itu R besar kuadrat itu tadi jari-jari luar yaitu Y2, yang R kecil kuadrat jari-jari dalam Y1 kuadrat. Habis itu karena Y2, Y1 sama dx ini kan tidak konstan, kita kan mencari dari apa batas tertentu kan dari sini sampai sini. Berarti ya ini otomatis semuanya masuk integral dari batas A ke B. Nah, kita cari dulu batasnya itu di mana aja. Ini kan di soal kan dimension dibatasi oleh oleh ketiga garis ini ya. Berarti otomatis batasnya juga kita dapat dari hasil apa plot kurva ini di koordinat. Jadi untuk batas yang pertama karena apa kita mengintegral terhadap dx terhadap x berarti otomatis batasnya juga harus apa sumbu dari sumbu x juga. Ini kalau kita lihat kan ada perpotongan di sini. Nah, untuk batas pertamanya, batas pertama dari integral kita, batas bawahnya itu adalah perpotongan antara Y1 sama Y2. Jadi ya caranya tinggal kita sama dengerin aja, Y sama dengan Y kan. 2X min 2 sama dengan min 2X plus 6. Itu nanti dapatnya X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. Jadi pas di sini titik potongnya. Jadi itu untuk batas bawah integral kita itu adalah X sama dengan 2. Habis itu di soal dimension. Kalau dia juga dibatasin sama X sama dengan 3. Berarti batas integrasi kita dari X sama dengan 2 ke X sama dengan 3. Oke, batasnya udah ketemu berarti A sama B-nya. Untuk Y2 sama Y1 tadi kita substitusi sama yang udah kita misalkan di sini. Baru kita integralkan seperti biasa ya. Ini kita jabarin dulu kan masih di kuadrat kan ini. Oh, ini jangan sama hati-hati ya teman-teman. Mungkin beberapa ada yang salah di sini silinder ini karena dianggapnya itu bukan R kuadrat R besar kuadrat min R kecil kuadrat tapi R besar min R kecil dikuadratin jadi beda ya apa pasti beda hasilnya jadi yang benar itu di kuadratnya itu masing-masing tiap apa fungsinya bukan dikurangin dulu baru dikuadrat soalnya kan kalau kita jabarin rumusnya kan ya nggak masuk akal karena kan rumusnya kan basically kan ya ini kan luasan kan kalau kita nyari luasan suatu cincin kan ya pasti luasan yang besar dikurangin luasan yang kecil dan itu punya rumusnya masing-masing kan. Jadi kalau dikurangin baru dikuadrat pasti hasilnya salah. Jadi mungkin hati-hati di sana teman-teman. Jadi ini dikuadrat dulu masing-masing fungsinya. Jadi ketemu 4x kuadrat min 8x plus 4 dikurangin 4x kuadrat min 24x plus 36 dx. Ini kan sama-sama 4x kita coret habis min 8 ditambah 24 16
4 dikurangin 36 min 32. Jadi kita dapat 16x min 32 integralnya. Kita tinggal integral secara apa? Dia kayak biasa lah, ini kan gampang integralnya. Tinggal 8x kuadrat min 32x dengan kita apa batasnya 2 sampai 3. Kita substitusi apa batasnya, batas atas dulu, batas atas kurangi bawah, yaitu bisa lihat di sini ya, 8 kali 3 kuadrat min 32 kali 3 dikurangin 8 kali 2 kuadrat min 32 kali 2. Ini habis kalau kita hitung nanti hasilnya 8. Jadi untuk hasil akhirnya dari soal ini 8pi, karena ya, oh ya, pi-nya jangan lupa ya teman-teman, karena kan ya ini kan lingkaran ya, luas permukaannya. Jadi ya, luasan alasnya kan lingkaran, jadi pasti ada pi-nya. Jadi hasil akhirnya setelah kita hitung dapat 8pi. Ya jadi mungkin kalau soal apa nyari volume, apa volume benda putar gini harus dilihat bentuk apa bentuk kurvanya lah. Nah, yang terbentuk itu kayak gimana? Apakah dia membentuk seperti cincin atau membentuk suatu benda pejal gitu? Kalau dia benda pejal kayak kerucut gitu atau biasa, itu bisa pakai yang cakram aja lebih gampang. Kalau volume, kalau pakai cincin silinder malah apa lebih susah sih, karena ya sama nggak perlu juga sih, soalnya kan ujung-ujungnya nanti rumusnya juga berubah jadi rumus cakram juga. Jadi ya apa lebih diperhatiin aja buat ini bentuk kurvanya. Oke, itu buat nomor 2. Apa, apa dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Oke, karena kayaknya nggak ada, aku lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini di sini ya soalnya. Nah, jadi nomor 3, tentukan luas daerah di dalam lingkaran R sama dengan 6 dan di dalam kardioida R sama dengan 4 plus 4 cos theta. Sketsa luasan bidang datar. Nah, jadi ini udah beda topik ya teman-teman. Ini masuk ke topik koordinat polar atau koordinat kutub. Jadi kan di dalam koordinat polar kan ada beberapa bentuk kan pasti yang teman-teman apa bisa lihat di sini. Nah, ini aku kasih yang lingkaran sama kardioid karena ini yang paling sering apa dua bentuk ini paling sering keluar apa paling sering keluar lah di ujian gitu. Jadi untuk bentuk-bentuk apa kurvanya itu yang umum itu lingkaran itu ada yang R sama dengan A. Nah, kalau R sama dengan A berarti gambarnya itu ya kayak gini aja, berarti jari-jarinya sama dengan A. Soalnya kan R kan jari-jari kan. Jadi gampangannya kayak gitu. Berarti kalau R sama dengan berapapun berarti jari-jarinya ya angka itu. Jadi kan jari-jarinya kan A semua kan ini. Berarti dia jari-jarinya sebesar A dan dia pusat pusat apa pusat jari-jari pusat lingkarannya itu pasti di 0,0, koordinat 0,0 pusatnya. Habis itu buat yang kedua yaitu R sama dengan A cos theta. Nah, kalau apa bentuk fungsinya kayak gini berarti dia itu di antara lingkarannya di antara di kanannya sumbu sumbu apa vertikal atau di kirinya sumbu vertikal. Jadi gampangannya kayak gitu lah buat apa ngapalinnya. Kalau ada cosnya, pokoknya cos itu kanan kiri lah. Jadi dia bisa di kanan sini atau di kiri sini. A-nya ini sama dengan diameter lingkarannya. Jadi hati-hati ya, bukan jari-jarinya tapi diameternya ya. Kalau bentuknya itu R sama dengan A cos atau A sin ya. Jadi A itu diameternya berapapun di sini. Terus dia posisinya kanan kiri kalau cos. Kalau sin sama kayak cos, A-nya itu diameter, tapi dia itu posisi lingkarannya di atas sumbu horizontal atau di bawah sumbu horizontal. Jadi posisinya atas bawah kalau sin. Gampangannya kayak gitu buat lingkaran. Habis itu buat kardioid. Nah, kardioid juga ada dua apa ada dua variasi. Ada yang pertama yaitu yang cos, yaitu A plus minus A cos theta. Jadi plus minus di sini maksudnya kalau cos sama kayak lingkaran tadi dia kanan kiri juga bentuknya. Maksudnya kanan itu jadi bagian yang besar ini, yang melengkung besar ini itu dia di kanan sumbu vertikal. Itu kalau plus cos. Tapi kalau min cos, bagian yang besar ini di sumbu apa di kiri sumbu vertikal. Jadi di sinilah. Apa dia di sini posisinya. Jadi sama kayak lingkaran tadi, kalau cos itu kanan kiri, untuk apa maksud A-nya di sini jarak terjauh dari apa titik awal sama ujung kardioida ini panjangnya 2A. Kalau dari atas sama bawah itu panjangnya A yang kayak apa di gambar ini. Jadi atas ke bawah, atas bawah apa A,
ke sini ke kanan ini 2A. Kalau yang sin sama kayak lingkaran juga, jadi jarak apa ya antar ya dua apa ya ini bentuknya ya gini lah, ini jaraknya apa dari sumbu awal ke sumbu awal apa dari titik awal itu A ke kiri sama ke kanan jaraknya sama A, terus yang jarak terjauhnya yaitu 2A dari titik 0,0 ke puncaknya ini. Kalau sin berarti dia bagian yang besar ini di atas, kalau plus sin. Kalau min sin berarti bagian besar ini di bawah. Kayak gitu aja. Kalau cos itu kanan kiri, kalau sin atas bawah. Gitu aja cara cepet lah, cara cepetnya biar gak kebingungan juga harus ngapalin apa posisi fungsi segala macam itu. Habis itu kita sketsa tadi di soalnya ini. Pasti pastiin bikin sketsa ya juga karena disuruh juga kan supaya kalau nggak ada sketsa itu menurutku gak bakal bisa kerja sih soalnya kita nggak tahu yang mau dikerjain itu apa nanti. Habis itu ini sketsanya. Jadi yang pertama kan R sama dengan 6 kan, lingkaran R sama dengan 6. Berarti jari-jari lingkarannya itu ya panjangnya 6. Ini kan 6 di sini, 6 6 6 6. Berarti kita tarik garis lah lingkaran di sini. Ya sorry aku gambarnya gak pakai busur, jadi gak pakai jangka, jadi ya kayak gini. Tapi kan sketsa aja, jadi gak apa-apa lah. Ini jari-jarinya 6 lingkarannya. Habis itu yang kardioidanya kan dia 4 plus 4 cos theta, berarti plus cos. Pasti yang bagian besarnya itu di kanan. Ini kan yang bagian besar ini posisinya di kanan. Di kanan sumbu vertikal. Ini jarak dari apa dari titik awal sama perpotongan kardioid di sumbu vertikal atas berarti kan A-nya berarti kan sama dengan 4 kan. Ini A sama dengan 4 di sini berarti kalau ini kan jaraknya dari sini ke sini kan A. Ini juga A, berarti kan jarak dari titik awal ke perpotongan atas 4, jarak ke perpotongan bawah juga 4. Habis itu jarak dari titik awal ke ujung kardioidanya berarti 2A kan. 2A sama berarti kan sama dengan 2 kali 4 8 jaraknya. Jadi apa di titik apa kasih titik dulu ini apa 4 4 sama 8 ini baru tarik garisnya sesuai bentuk kardioidanya. Ya bentuknya kayak hati gitu loh atau kayak apel gampangannya kayak gini. Nah, baru kita cermatin lagi soalnya. Soalnya kebanyakan juga kadang salah baca soal di sini ya. Kita baca lagi soalnya. Tentukan luas daerah di dalam lingkaran sama di dalam kardioida. Berarti kalau di dalam lingkaran, berarti kan otomatis ya areanya pasti di dalam lingkaran ini, nggak mungkin di luar. Kalau di dalam kardioida juga pasti di dalam kardioidanya, nggak mungkin di bagian sini. Soalnya kan yang ditanya kan, eh apa kalau di dalam kardioida pasti di ya, dalam kardioida sini lah nggak mungkin di area lingkaran inilah yang aku dari apa kursorku ini jadi cermatin soalnya karena biasanya ini yang menjebak di apa kata-kata soalnya kadang ini bisa di luar lingkaran di dalam kardioida atau di dalam luar lingkaran di dalam lingkaran di luar kardioida gitu bisa kayak gitu biasanya jadi karena di soal mintanya di dalam lingkaran sama di dalam kardioida, berarti ini adalah irisan antara kedua bentuk. Kita jadi kita arsir yang bakal dicari di sini. Ini kan kita lihat ini kan irisan kan. Irisan dari dua bentuk ini yang bakal dicari nanti. Nah, habis itu ini kan bisa teman-teman lihat kan kalau sifatnya biasanya kan bentuk-bentuk di koordinat polar itu kan ada simetrinya kan. Nah, ini kita lihat kalau kardioida itu, terutama yang cos itu simetrinya adalah simetri atas bawah. Karena kan kita lihat apa bisa kita lihat kan bagian atas sama bawahnya ini kan bentuknya sama kan. Apa persis sama persis. Jadi kalau kita mau nyari luasan apa luasan bentuk ini kita cari yang salah satu aja atas atau bawah. Nanti tinggal dikaliin 2. Nah, cuma kan ini dia beririsan sama bentuk lain. Jadi otomatis ya kita hitung dua-duanya. Kayak di yang selanjutnya ini. Oh iya, jangan lupa dulu kita cari titik potongnya dulu ya. Karena ini kan, nah ini kan berpotongan di kedua titik ini kan, kedua bentuk ini. Sehingga ini nanti jadi batas apa batas penyelesaian soal kita titik potong ini. Nah untuk titik potongnya kan kita punya fungsinya kan R sama dengan 6 R sama dengan 4 plus 4 cos theta. Kita tinggal sama dengenin aja R sama dengan R. Berarti kan 6 sama dengan 4 plus 4 cos theta. Berarti 2 sama dengan 4 cos theta sama dengan setengah. Nah, berarti kan kita cari nilai di mana cos itu positif. Nah, ini bisa diingat-ingat lagi teman-teman kayak pelajaran trigonometri apa mat wajib atau mat
minat dari SMA-nya. Berarti kan kalau kos yang bernilai positif kan di kuadran satu sama kuadran 4 kan. Jadi kita cari nilai apa derajat apa sudut yang ada di derajat kuadran satu sama 4 yang memberikan kos sama dengan setengah. Berarti kan 60 derajat sama 300 derajat. Atau kalau kita ubah ke pi bentuk apa radian, jadi pi per 3 sama 5 pi per 3. Jadi kan cocok kan ada dua titik ya. Karena di sini juga ada dua titik potong kan. Jadi kita cocok. Kalau nggak teman-teman lihat dari sini aja kan ini kan ada kuadrannya kan. Ini kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Otomatis kan titik potongnya kan cocok kan di kuadran satu sama kuadran 4 di sini. Di mana nilai cosnya itu positif. Jadi kita dapat titik potongnya pi per 3 sama ini. Nah, kita sesuai yang aku bilang tadi karena simetris. Jadi kita cari salah satu aja atas atau bawah. Tapi kan kalau kayak gini sih gampangan yang atas aja, soalnya kan batasnya kan pi per 3 lebih gampang lah harusnya dari 5 pi per 3 secara perhitungan nanti kalau mau kita hitung. Habis itu ini bisa dilihat di sini juga. Berarti kan kita eh, nanti batasnya itu untuk nyari luasannya itu dari tet pi sama dengan theta sama dengan nol. Terus kita menyusuri lingkarannya dulu karena ini adalah bagian lingkaran sampai ke perpotongan pertama, perpotongannya pi per 3. Nanti setelah lanjut sehabis dari perpotongan ini kita masuk ke kardioida. Jadi yang di bagian kiri ini punyanya kardioid, bagian kanan punya lingkaran. Ini dibatasin sama garis putus-putus putus-putus ini biar lebih jelas saja. Jadi nanti kita bakal nyari luasan dua bentuk lah, luasan bagiannya lingkaran sama luasan bagiannya kardioid. Habis itu juga harus diperhatiin juga karena kita bagi bentuknya jadi setengah, otomatis kita putaran kita juga cuma setengahnya dong. Kalau putaran full kan kalau dalam koordinat polar kan berarti kan 360 derajat atau 2 pi kan. Tapi karena kita cuma setengah putaran berarti ya cuma setengah kali 2 pi berarti kan cuma pi aja. Jadi ini buat batasnya nanti diperhatiin soalnya kalau batasnya 2 pi otomatis ya berarti kita nyari apa langsung kita kita nyari full bukan setengah doang. Nah, kalau kita nyari full terus kita kali dua lagi otomatis ya salah nanti hasilnya. Nah, habis itu langsung kita masukin aja ke rumus luas apa bangun datar koordinat polar. Jadi kalau dari buku itu kan rumusnya kan integral setengah R kuadrat. Nah, jadi untuk R kuadratnya ini untuk masing-masing fungsi ya. Jadi ada yang punya lingkaran, ada yang punya kardioid. Nah, yang punya lingkaran yang pertama itu kan batas integralnya dari theta sama dengan nol, berarti yang mendatar di sumbu horizontal ini sampai ke pi per 3. Dia memutar gitu kan. Koordinat polar itu kan bentuknya memutar. Nah, kita muter sampai kita berhentinya di pi per 3 untuk lingkaran. Habis itu kita lanjut dari pi per 3 sampai pi karena setengah putaran itu punyanya kardioid. Jadi yang kedua ini punyanya kardioid. Habis itu luasan ini dikali dua karena soalnya kan ini kan cuma setengah ya yang di dalam kurung siku ini. Kalau kita mau full ya tinggal dikali dua aja. Habis itu karena ini ada setengah-setengah bisa kita keluarin dari integralnya dua kali setengah habis kan sisa satu. Baru kita masukin fungsinya tadi kan R buat lingkaran kan R sama dengan 6. Kalau buat kardioid R sama dengan 4 plus 4 cos theta. Pasti masukin 6 kuadrat kan 36. Ini buat yang lingkaran. Yang buat kardioid ini di kuadrat 4 plus 4 cos theta-nya. Ini aku pisah jadi bagian satu sama bagian 2 biar kita nyelesainnya lebih maksudnya biar lebih gampang dilihat aja lah penyelesaiannya buat masing-masing partnya. Nah, untuk yang pertama, yang bagian satu ini, oh ini sorry harusnya 36 ya di sini. Jadi integral dari 36 theta ya tinggal 36 d theta berarti kan hasilnya 36 theta. Tetanya dari 0 sampai pi per 3. Kita substitusi apa batas atas dikurangin batas bawah jadi pi per 3 dikurangin 0 berarti 36 dikali pi per 3 12 pi. Nah, habis itu yang kedua ini mungkin yang
harus ya apa banyak latihan kayak soal-soal tipe ini karena integrasinya kalau di koordinat polar itu ya lumayan tricky juga dan banyak hafalannya kayak trigonometri itu kan integrasinya lumayan ya lumayan sulit lah. Maksudnya tingkat kesulitannya itu lebih tinggi daripada integrasi apa aljabar biasa. Jadi juga bisa diingat-ingat lagi teman-teman kayak apa identitas trigonometri yang diperluin buat ngerjain integrasi trigonometri. Nah, untuk yang kardioid ini kita kuadrat apa 4 plus 4 cos theta jadi 16 plus 32 cos theta plus 16 cos theta kuadrat. Habis itu ini kita ingat identitas yang apa buat cos kuadrat theta karena kan kita nggak bisa langsung integralin cos kuadrat theta kan. Makanya kita ubah dulu berdasarkan identitas. Jadi cos kuadrat theta sama dengan setengah kali 1 plus cos 2 theta. Nah ini kalau teman-teman dia mau buktiin ini ada ya kalau mau buktiin sendiri boleh, tapi untuk identitasnya yang ya siap pakai ya inilah buat cos kuadrat theta. Kalau sin kuadrat theta tinggal ini plusnya diubah jadi min aja. Habis itu kita substitusiin yang identitas ini ke dalam apa ke dalam suku yang cos kuadrat theta ini. Jadi kita dapat 16 plus 32 cos theta tambah 16 per 2 1 plus cos 2 theta. Jadi 16 plus 32 cos theta plus 8 plus 8 cos 2 theta. Nah, kita sederhanain aja tinggal dijumlahkan apa untuk suku-suku yang sama. Jadi ini jadi 24, ini masih tetap 32 cos theta, ini tetap cos 2 theta. Integralnya tetap dari pi per 3 sampai pi. Habis itu ini teman-teman bisa inget ini aja. Kalau integral apa cos 2 theta kan sebenarnya kan kalau kita mau pakai substitusi U kan bisa kayak U sama dengan 2 theta. Tapi biar cepet aja, bisa ingat ini aja. Kalau cos 2 theta itu sama dengan setengah sin 2 theta. Nah, kalau integral sin 2 theta berarti min setengah cos 2 theta gitu aja gampangannya. Jadi tetap ada 2 tetanya, cuman ini di depannya ada setengahnya. Kayak gitu buat apa integral dari cos yang depan tetanya itu apa nggak apa nilainya nggak satu kayak 2 3 4 segala macam gitu. Ya ini sebenarnya kebalikan turunan sih. Kalau turunan kan ini di depannya teta kan apa koefisiennya teta kan berubah jadi dikali di depannya fungsi trigonometrinya. Kalau ini dibagi ke depan fungsi trigonometrinya kalau di integral. Jadi kebalikannya aja. Habis itu tadi kita ini kalau kita integralin kan tadi kan ya kalau sisanya kan kalau ini bagian trigonometri yang agak tricky ini udah selesai kan sisanya kayak biasa aja. Integralnya 24 d theta ya berarti 24 theta. Integral 32 cos theta terhadap apa theta berarti ya 32 sin theta. Habis itu in- yang tadi itu kita udah hitung jadi 4 sin 2 theta karena 8 cos 2 theta di cos 2 tetanya kan sama dengan ini integralnya berarti kan 8 dikali setengah sin 2 theta sama berarti jadi 4 sin 2 theta dari batas atas batas bawah pi per 3 ke batas atas kita substitusi batas atas kurangin batas bawah jadi dapat kayak gini ini kan ada yang sin pi sin 2 pi ini kan nilainya nol semua jadi kita coret aja kan hasilnya nol habis itu yang 24 kali pi per 3 32 sin pi per 3 ini segala macam kan kita langsung ya kerjain aja ya tetap diinget-inget kayak sin nol berapa sin nol berapa sin pi per 3 berapa sin pi per 2 berapa gitulah yang simpel-simpel aja apa trigonometrinya jadi habis kita hitung dapat untuk yang bagian 2 ini besarnya luasannya 16 pi min 18 akar 3 habis itu yang diminta kan apa bagian satu ditambah 2 kan jadi kita jumlah tadi hasil dari bagian satu 12 pi ditambah sama bagian 2 ini berarti kan 12 pi tambah 16 pi min 18 akar 3 jadi 28 pi min 18 akar 3. Ya jadi ini adalah luasan dari bagian ini yang diarsir ini untuk menjawab soal nomor 3 tentang koordinat polar. Mungkin dari yang nomor 3 ini ada yang ditanyain teman-teman. Oke, karena kayaknya belum ada, jadi aku lanjut dulu ke soal nomor 4.
Ya, jadi soal nomor 4 ini persamaan parametrik, jadi diberikan persamaan parametrik X sama dengan 3 cos theta plus 2 sama Y sama dengan 3 sin theta. Yang A kita disuruh mendapetin dx per dt, dy per dt, sama dy per dx. Yang B suruh dapetin persamaan garis singgung di titik T sama dengan pi per 3. Habis itu yang A dulu, persamaan parametrik kita dapat kan ya dia kan dua persamaan yang dihubungkan sama variabel yang sama kan. X sama Y dihubungkan sama variabel T dan ini saling berhubungan keduanya. Makanya kita disuruh nyari ketiga parameter ini untuk membuktikan hubungan mereka. Nah, yang pertama dx per dt. Kalau ini yang bagian A ini tinggal kita turunin apa seperti biasa aja, berarti kan dx per dt kan turunan X terhadap T. Berarti kan kita turunin sukunya masing-masing. Jadi d per dt 3 cos T tambah d per dt 2. Karena 2 kan konstanta berarti kan turunannya 0. Kalau ini d per dt 3 cos T turunan dari cos kan min sin. Tapi jangan lupa ada tiganya di depan. Berarti kan jadi min 3 sin T plus 0. Jadi min 3 sin T untuk dx per dt-nya. Udah kita dapetin dx per dt. Habis itu untuk yang d per dt sama juga d per dt 3 sin t. Turunan sin kan cos. Berarti turunannya adalah 3 cos t. Jadi ya bisa apa buat turunan apa diferensiasi trigonometri bisa diapalin lagi teman-teman kayak turunannya sin apa, cos apa, tan apa, kot apa. Kan juga ada cara cepatnya kan maksudnya mereka ada polanya gitu. Jadi ya bisa lebih diperhatiin kayak turunan-turunan ini karena soal gini kan ya maksudnya nggak susah asalkan kita ngerti maksudnya kita tak apa inget lah turunan-turunan dari fungsi-fungsi trigonometri gitu. Habis itu kalau d per dx, nah d per dx kan bisa kita cari kalau kalau dia parametrik kan tinggal kita bagi dy per dt dibagi dx per dt. Karena kan kalau kita ya lihat secara pecahan aja lah gampangannya, kayak nggak usah mikir teori parametrik segala macam, tapi kita lihat pecahannya aja kan dy per dt, dx per dt. Dt-nya sama, kayak ibaratnya mereka hilang lah, kecoret. Jadi kan tinggal dy per dx. Itu tapi gampangannya aja ya. Kalau teorinya aslinya kayaknya bukan kayak gitu, tapi ini lebih biar apa cepet aja, biar apa praktis lah teman-teman kayak pahaminnya. Jadi kan d per dt tadi kita dapat kan 3 cos t, dx per dt kita dapat 3 sin t kan tadi. Berarti kan tiganya kecoret, berarti sisa cos per sin kan, min cos t per sin t. Cos t per sin t berarti kan min seper tan t kan. Nah, seper tan itu kan sama dengan kotangan. Berarti dy per dx sama dengan min kotangan t. Yang bagian A berarti kita udah dapat semua ya, dx per dt, dy per dt sama dy per dx. Kayak gini. Ini apa? Harusnya gampang lah ini kan tinggal nyari turunannya aja. Habis itu yang B dapatkan persamaan garis singgung di titik T sama dengan pi per 3. Nah, kan kalau kita nyari persamaan garis singgung kan kita butuh nilai gradien kan. Tapi kok kayak nggak ada gitu di soal kan secara eksplisit itu nyebut gradien. Nah, itu kita harus ingat teman-teman. Gradien itu kan perubahan sumbu apa perubahan nilai y terhadap x kan. Jadi ya dia itu slope atau ya gradien itu sendiri. Jadi dy per dx itu kan gradien secara lokal lah, apa sesaat. Kan kalau delta itu kan secara overall, kalau d itu secara sesaat. Tapi mereka itu sama-sama gradien. Jadi bisa kita pakai dy per dx itu gradien sebagai gradien untuk persamaan garis singgung yang bakal dicari ini. Jadi dy per dx itu slope apa bisa diingat aja teman-teman dia per dx itu slope jadi gak usah bingung nyari yang lain-lain tinggal pakai hasil yang kita udah hitung dia per dx-nya sebagai slope atau gradien habis itu di soal diminta di titik t sama dengan pi per 3 berarti kan kita berarti gradien ini kita butuh cari di pi per 3 kan berarti kita tinggal substitusi aja nilai t-nya sama dengan pi per 3 pada dy per dx jadi dy per dx di mana maksudnya garis ini garis vertikal ini di mana t sama dengan pi per 3 itu sama dengan min kotangen pi per 3. Nah kalau misal apa masih belum apal kayak nilai kotangen tan segala macam bisa dipecah lagi jadi min cos pi per 3 sama sin pi per 3. Nah cos pi per 3 ini kan berarti kan nilainya min setengah karena cos pi per 3 kan apa setengah sin pi per 3 akar 3 per 2. Jadi ini duanya kecoret, sisa min seper akar 3.
kita rasionalkan dulu lah, dikali akar 3 per akar 3 biar hasilnya apa enak dihitung. Jadi min akar 3 per 3 itu buat gradiennya atau nilai M-nya. Dapat dari slope. Habis itu kita juga nyari apa titik apa ya titik asalnya dari persamaan garis singgung kita juga. Kita cari dulu nilai X1 sama Y1-nya lah. Atau X0 Y0 sama aja lah, terserah kalian mau nyebutnya apa. Intinya dia titik asal apa dari persamaan garis singgung itu. Jadi berarti kan kalau XI sama dengan X1 sama dengan XT. T-nya sama dengan pi per 3. Berarti kan T-nya kita substitusi ke persamaan awal tadi. Persamaan awal ini kita substitusi T-nya sama dengan pi per 3. Berarti kan 3 cos pi per 3 tambah 2. Cos pi per 3 tadi kan setengah. 3 per 2 ditambah 2. Berarti kan 3 per 2 ditambah 4 per 2. Kan 7 per 2. 3 setengah. Habis itu Y1 sama dengan YT. T-nya sama dengan pi per 3. Berarti T 3 kali sin pi per 3. Sin pi per 3 kan 3 per, akar 3 per 2. Berarti ya 3 per 2 akar 2. Y1-nya. Habis itu kita cari, baru bisa, kita sudah dapat tiga nilai ini. Baru bisa kita cari persamaan garis singgungnya. Oh iya, Li. Jadi bisa diingat-ingat aja teman-teman, rumus PGS itu sebenarnya rumus gradien ya, cuman diubah luas saja. Kan rumus gradien kan y apa y yang dicari dikurangin y awal per x kurangin x awal. Jadi apa yang diingat-ingat itu ya apa persamaan ini aja, persamaan gradien. Delta y per delta x. Delta y-nya itu y akhir kurangi awal, x akhir kurangi awal. Baru ini kita pindah ruas supaya bentuknya jadi persamaan. Jadi Y-nya, berarti kan kalau kita pindah ruas kan X-nya naik ke atas. Jadi Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita substitusi tadi nilai Y1 sama X1 yang kita udah nilai M X1 sama Y1 yang kita udah temuin di atas ini. Jadi untuk nilai apa Y1-nya ini M substitusi. Habis itu kita pindah apa kita bentuk apa ubah kita pindah ruas segala macam, kita sederhanain supaya ya jadi bentuk apa persamaan kayak biasa gitu. Jadi ini yang di ruas kiri kita pindah ke kanan semua supaya ruas kiri sisa Y. Jadi yang Y1-nya pindah ke kiri, terus ini yang di ruas kanan kita kali dulu. Min akar 3 per 3-nya dikali X dikurangin 7 per 2. Kan kalau dikali kan berarti kan jadi apa min ya min 3 min akar 3 per 3 kali min 7 per 2 kan jadi positif kan. Jadi kayak gini, akar 3 per 3 kali 7 per 2 dikurangin sama akar 3 per 3x ditambah 3 per 2 akar 3. Ini yang dua ini bisa kita jumlahin kayak gini. Jadi nanti hasil akhirnya ketemu Y sama dengan min akar 3 per 3x plus 8 per 3 akar 3. Jadi ini persamaan garis singgung yang kita dapetin dari persamaan parametrik yang ada di sini. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman buat persamaan parametrik. Oke, karena belum ada, jadi lanjut. Kita lanjut ke ya soal terakhir soal terakhir di paket soal satu ini, soal apa tahun 2025. Jadi ini bukan C harusnya 5 ini. Bentar. Ya, jadi nomor 5 ini kita masuk ke barisan dan deret bab terakhir. Jadi uraikan deret di bawah sampai dengan 5 suku pertama, yaitu deretnya ini sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n faktorial per 5 plus n. Terus selain itu kita juga disuruh gunakan uji rasio untuk menentukan konvergensi atau divergensi dari deret tersebut. Nah, jadi bisa teman-teman ingat lagi perbedaan barisan sama deret. Jadi kalau barisan itu dia pemisahnya itu koma. Jadi ya sesuai yang ya dulu kalau teman-teman pernah belajar di SMP atau SMA kan barisan sama deret kan kalau barisan aritmatika atau barisan
geometri kan pemisahnya pasti koma kan kayak gini 1,2,3, titik-titik sampai n. Terus kalau dia ditulis dalam bentuk apa notasi fungsi, dia diapit sama kurung kurawal kayak gini. Kurung kurawal fungsinya. Kalau deret, dia pemisahnya itu apa simbol plus atau minus tergantung. Soalnya kan ya tergantung dari apa dari fungsinya. Tapi intinya kan dia fungsinya kan sigma. Sigma itu kan sumasi. Sum itu kan maksudnya dijumlah penjumlahan semuanya. Jadi semua yang ada di deret ini dijumlahkan pada apa oleh fungsi ini. Jadi kalau deret itu pemisahnya antara plus atau minus atau bisa plus minus gitu tergantung bentuk fungsinya lagi. Tapi intinya barisan itu dipisahin koma, deret dipisahin sama plus minus. Jadi jangan salah teman-teman kalau kalau dia bentuknya ada sigmanya gini udah pasti deret. Gak mungkin barisan. Kalau barisan dia diapit sama kurung kurawal. Kurung kurawal ini apa ini lah kurung kurawal. Bentar. Kalau kurung kurawal berarti kan ini. Ya kalau bentuk fungsinya kayak gini. Nah, kalau bentuk fungsinya kayak gini berarti dia ini adalah barisan. Biasanya jadi ya apa dari n sama dengan misal n sama dengan satu eh dari n sama dengan satu sampai sampai berapa infinite misal ya sampai dia 5 misal. Gini kalau gini bentuknya berarti ini barisan dari satu sampai 5. Tapi kalau bentuknya ada sigmanya udah pasti deret. Oke, habis kita ingat-ingat bentuk apa perbedaan deret sama barisan, kita kerjain tadi yang diminta di soal adalah nguraikan deret di bawah sampai dengan 5 suku pertama. Jadi ya kita tinggal cari 5 suku pertamanya aja dengan cara mensubstitusi sesuai nilai n-nya di sini. Kan di soal kan di apa dituliskan kalau kita mulainya dari n sama dengan satu. Berarti yang kita cari itu adalah n satu 2 3 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tinggal ganti n di sini sama 1 sampai 5. Langsung diterapkan ke soalnya aja. Berarti kan kalau n sama dengan satu suku pertama, ini kan substitusi jadi 1 faktorial per 5 ditambah satu. Berarti kan 1/6. Habis itu suku kedua, berarti kan n sama dengan 2. Substitusi juga 2 faktorial per 5 tambah 2. Berarti kan hasilnya 2/7. Habis itu yang suku ketiga, berarti kan 3 faktorial per 5 plus 3. Kalau faktorial berarti kan 3 kali 2 kali 1/8. Jadi 6/8. Suku keempat, 24, eh, ya 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti kan 24 per 5 tambah 4, 9. Habis itu suku kelima, suku kelima 5 faktorial per 5 tambah 5 berarti kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 120 per 10 sama dengan ya ini sama dengan 120 per 10. Habis itu baru kita tulis lagi ulang dalam bentuk deret. Jadi apa sigma apa sigma dari n sama dengan 1 ke 5 karena kita diminta 5 aja. N faktorial per 5 plus n sama dengan ini tadi yang kita udah tulis 1/6, 2/7, 6/8, 24/9, 120/10. Ini kalau mau disederhanain juga gak apa-apa. Jadi dibikin apa paling sederhana ya jadi 12, jadi 8/3, jadi 3/4 nggak apa-apa, sama aja. Jadi sudah diuraikan deretnya jadinya kayak gini. Berarti yang A, bagian yang pertama sudah kejawab ya, yang deret apa nguraikan deret. Ya gampang lah tinggal substitusi lah. Ya, jadi jangan sampai salah di bagian ini karena ini bonus lah anggapannya dari soal tersebut. Soalnya kan umumnya soal-soal kayak deret barisan gini ya lumayan sulit lah kan soalnya apa variasi fungsinya kan banyak. Belum tentu dapatnya fungsi kayak gini juga kan ini termasuk fungsi yang gampang ya, tapi ya bisa juga fungsi kayak trigonometri apa yang nyentuh trigonometri segala macam, nyentuh eksponensial, logaritma gitu juga bisa. Jadi ya tapi prinsip dasarnya sama. Kalau nguraikan tinggal substitusi apa kalau nguraikan tinggal substitusi aja nilainya, nilai n-nya. Oke, itu yang pertama. Habis itu yang kedua, gunakan uji rasio untuk menentukan konvergen dan divergensi. Nah, jadi untuk deret.
cara nguji konvergensinya kan ada beberapa cara. Salah satunya uji rasio. Kalau uji lain kan kayak ada uji integral, ya uji integral sama uji rasio lah yang dipakai. Nah, untuk uji rasio sendiri, notasinya itu atau rumusnya itu rho sama dengan limit dari K mendekati positif tak hingga dari UK plus 1 per UK. Di mana UK ini deret U yang kita sedang evaluasi. Jadi U ini maksudnya ya deret ini, N faktorial per 5 plus N. Terus K-nya ini ya menyesuaikan sama notasi notasi apa notasi urutan lah, notasi urutan dari fungsi kita. Kalau ini misal K, berarti ya ini K faktorial plus 5 plus K. Kalau ini N berarti ya apa ini limit N mendekati tak hingga. Habis itu setelah kita kerjain apa limit ini, kalau nilai rho-nya itu kurang dari satu, berarti nilai limit ini kurang dari satu, nilainya itu konvergen. Habis itu kalau nilai limitnya itu lebih dari satu atau limit itu plus tak hingga, berarti dia divergen. Habis itu kalau kita ngerjain terus nemu rho-nya sama dengan satu, berarti dia itu belum apa nggak pasti masih bisa konvergen atau divergen. Makanya masih perlu uji lain kayak uji integral gitu. Kalau uji integral itu dia nanti jadinya integral tak wajar. Jadi memang lebih kompleks tapi ya memang harus dilakukan. Soalnya kan kalau rho-nya satu kita nggak tahu dia konvergen atau divergen. Jadi harus diuji lagi sama uji lain. Habis itu kita langsung terapin aja ke bersama apa deret yang kita punya. Jadi rho sama dengan limit n mendek n mendekati plus tak hingga UN plus satu per UN karena notasi kita n. Jadi kita habis itu maksudnya UN plus satu ini adalah suku selanjutnya kayak UN ini suku saat ini. Berarti kan saat ini kan kita punya n faktorial 5 plus n. Berarti kalau n plus satu n tadi kita substitusi sama n plus satu. Jadi n faktorial ini diganti jadi n plus satu. Ini diganti sama n plus satu apa diganti aja di apa di substitusi n plus satu kayak gini. Itu kalau apa UN plus satu. Tapi kalau UN ya tetap n kayak gini bentuk awalnya. Jadi ini kayak tadi itu n plus satu faktorial per 5 plus n plus satu per n faktorial per 5 plus n. Habis itu ini kita sederhanain dulu bentuknya. Kan sama ini kan ada bentuknya n plus satu faktorial sama n faktorial. Kita bisa inget-inget lagi teman-teman sifatnya faktorial itu kayak gimana kan? Kan faktorial itu kan dari apa kan dia kan dari suatu bilangan terus berkurang satu berarti kan 5. Habis itu 6 min 2 4 6 apa 6 min 3 3 dan seterusnya sampai habis sampai satu. Berarti kan kalau kita terapin ke n faktorial karena kan nggak ada angkanya tapi diganti notasi n. Jadi kalau n plus satu faktorial berarti kan n plus satu n plus satu min satu berarti kan n. Soalnya kan satu dikurangin satu kan habis. Habis itu n min satu n min 2 dan seterusnya. Sampai sampai ya sampai terakhir. Soalnya kan kita nggak tahu batasnya berapa. Tapi intinya bentuknya tuh kayak gini. Atau dia kan saling berderet itu kayak saling berurutan. Berarti kan kalau kita keluarin n plus satunya dari faktorial. Kan berarti kan kita punya n min satu n min 2 n min 3 segala macam. Nah kan dari batas ini itu sama dengan n faktorial. Karena kan n faktorial berarti kan n dikali n min satu dikali n min 2 seterusnya sampai ya sampai batas yang tidak ditentukan. Berarti kan n plus satu faktorial ini bisa kita pecah jadi n plus satu dikali n faktorial. Kita terapin ke sini, kita masukin n plus satu kali n faktorial, berarti kan n faktorialnya kecoret kan di sini. Ini habis kecoret, berarti kan kita nanti sisa n plus satu per 5 plus n min satu. Ini yang penyebut di bawah ini satu per n min, 1 per 5 per n ini, plus n ini naik ke atas, jadi kita kali, jadi n plus satu per 5 plus n plus satu dikali 5 plus n. Kayak gini. Ini kita kali n plus satu kali 5 plus n-nya.
penyebutnya juga dikali juga. Ini terus kita jumlahin aja, berarti kan 5 plus 1 6, jadi 6 plus N. Berarti kan yang atas kan jadi apa, dua, yang atas ini kita kali dulu, berarti kan jadi N kuadrat plus 6N plus 5, tinggal dikali aja, kayak biasa. Habis itu baru ini kan kita dapat suatu bentuk limit tak hingga. Nah, teman-teman mungkin kalau masih ingat sifat limit tak hingga itu kan kalau apa pangkat tertinggi pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, berarti kan otomatis hasilnya tak hingga. Kalau pangkat pembilang apa kurang dari penyebut, berarti kan hasilnya nol. Tapi kalau pangkat pembilang sama penyebut itu sama, misal sama-sama pangkat 2 atau sama-sama pangkat 3, berarti hasilnya adalah koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut yang di apa pangkat tertingginya. Nah, ini kebetulan kita dapat pangkat 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 tertinggi pembilangnya lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut. Soalnya kan yang atas kan pangkat 2, yang bawah cuma pangkat 1. Berarti kan atas lebih besar dari bawah. Berarti kan kita udah tahu aslinya ini hasilnya tak hingga. Tapi kalau misal teman-teman nggak hafal sifat tersebut, ini aja dibagi sama pangkat tertinggi penyebutnya. Berarti kan pangkat tertinggi penyebut kan N pangkat 1. Berarti pembilangnya yang atas sama bawah sama semuanya dibagi N. Jadi kayak gini. Jadi yang atas dibagi N semua, jadi N kuadrat per N, ditambah 6N per N, habis itu ditambah 5 per N, dibagi 6 per N tambah N per N. Habis itu yang sama-sama N ini kita coret semua, berarti kan sisa N plus 6 ditambah 5 per N, per 6 per N tambah 1. Nah, bisa diingat-ingat lagi teman-teman kalau sesuatu dibagi tak hingga itu hasilnya nol kalau dalam limit ya. Jadi apa angka apapun kalau dibagi tak hingga hasilnya nol. Habis itu kalau N-nya ini kalau masih ada suku N kayak gini kita substitusi tak hingga, otomatis kan ini kan tak hingga tambah 6 tambah nol per nol tambah satu. Kan tak hingga ditambah dikurang dikali atau dibagi apapun hasilnya pasti tak hingga juga. Karena kan dia tidak terdefinisi apa batasnya. Jadi karena masih ada suku tak hingga, otomatis semua bagian ini jadi tak hingga. Jadi sesuai kan sama apa sifat limit tak hingga tadi kan, kalau pembilangnya lebih besar, pangkatnya pasti hasilnya tak hingga. Jadi sesuai hasilnya tak hingga. Nah, karena hasilnya tak hingga, berdasarkan uji rasio tadi, kalau rho lebih besar dari satu atau rho tak hingga, plus tak hingga, berarti deret kita divergen. Apa sekian. Itu untuk jadi ini buat apa? Yang bagian deret. Jadi biasanya deret itu yang keluar ya kalau nggak nguraikan apa deret ya nentuin konvergensi atau divergensi. Atau mungkin deret Maclaurin sama deret Taylor. Tapi itu nanti ada dibahas di soal apa paket soal kedua. Jadi tenang aja nanti tetap dibahas untuk yang tipe soal yang seperti itu. Tapi buat yang soal yang nomor 5 ini, apakah dari teman-teman ada yang ditanyain dulu? Atau mungkin dari nomor-nomor sebelumnya? Barangkali ada yang masih dibingungin. Kalau ada bisa di chat atau mungkin langsung raise hand aja. Apakah ada teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin aku lanjut ke yang itu dulu ya. Apa? Pakai dua dulu. Ntar aku buka filenya. Oh, ntar aku stop share dulu. Ini masih belum kelihatan. Apakah udah kelihatan teman-teman buat yang ini? Yang pakai dua? Oke, udah ya. Ini aku di layarku kelihatan sih ini apa screennya. Oke, jadi buat yang pakai dua ini, overall ya apa pasti materi soalnya ya apa sama, cuman beda tipe aja.
Jadi buat yang nomor satu di paket dua ini, kita diberikan dataran homogen yang dibatasi oleh lingkaran bagian atas, Y sama dengan akar satu min X min satu kuadrat, dan sumbu X. Dapatkan titik berat dari dataran tersebut. Ya, jadi nomor satu ini ya tipe baru lagi yaitu titik berat. Tapi kan tetap apa aplikasi integral tentu kan ada volume benda putar, luas seliput benda putar, terus titik berat, panjang busur dan segala macam kan. Jadi ini termasuk aplikasi integral tentu juga. Jadi bisa masuk juga. Jadi untuk titik berat ini ya, untuk bentuknya ini di soal aslinya sudah dikasih apa kurvanya sih. Jadi udah dikasih apa bentuk lingkarannya kayak gini. Jadi dia setengah lingkaran dari 0 sampai 2 kayak gini. Jari-jarinya terus satu. Kita suruh nyari titik berat dari bentuk setengah lingkaran ini. Nah, kalau titik berat kan kita ya diingat-ingat lagi teman-teman ada namanya simetri kan. Simetri di sumbu X atau sumbu Y. Jadi kalau misal apa gampangannya kalau benda itu dilipat di suatu sumbu tertentu terus dia itu sama bagian kanan sama kirinya kalau dilipat dia jadi satu. Berarti dia simetris di sumbu tersebut. Misal yang pertama ini titik berat ini kalau kita potong di tengah-tengah secara horizontal, terus kita lipat, kan bentuknya sama kan? Berarti dia itu simetrinya vertikal. Bagian atas sama bawahnya sama. Oh, berarti kalau kayak gini, titik beratnya Z sama dengan apa X bar, koma A. Karena ini kan kita titiknya kan A kan di sini. Bentuknya, titik tengah apa sumbu simetrinya di A. Y sama dengan A. Berarti Y-nya itu otomatis A, Y barnya untuk titik beratnya. Kalau X barnya tetap harus kita cari karena kan dia tidak simetri di apa sumbu X-nya. Habis itu yang simetri vertikal, jadi atas bawahnya sama. Kalau dia dilipat, anggapannya kalau kita bayangin kita ngelipat bentuknya itu sama, dia saling apa apa overlap gitu loh, gampangannya overlapnya itu pas, saling menumpuk sempurna itu berarti simetri. Habis itu kalau simetri horizontal itu kita potong di tengah secara vertikal. Kalau misal kita lipat apa kanan ke kalau misal kita lipat dari kiri ke kanan hasilnya sama berarti dia simetrinya horizontal. Kalau simetri horizontal berarti ya titik berat apa koordinat titik berat di sumbu X-nya itu sama dengan koordinat sumbu simetrinya yaitu A di sini. Karena kan dia dilipat terhadap A apa dia overlap sempurna saling apa tertumpuk tertumpuk sempurna lah. Habis itu kita habis itu lihat lagi ke sketsa yang ada di atas ini. Kan kalau misal setengah lingkaran itu kan ya lingkaran kita udah tahu kan pasti simetri kan. Cuma kita lihat dulu simetrinya apakah vertikal atau horizontal. Nah, ini kita bagi aja di tengah ini sama sumbu simetri. Terus kalau kita lihat kan kanan sampai kiri kan sama kan kurang lebih lah. Maksudnya ini secara gambar kurang lebih sama. Jadi otomatis dia untuk bentuk ini setengah lingkaran ini simetrinya simetri horizontal. Di sumbu simetrinya berarti satu tengah-tengahnya lingkaran ini. Di Solo apa dikasih lihat gambarnya itu dia di satu ini sumbu simetrinya. Berarti kita udah dapat otomatis kita udah dapat nilai X barnya yaitu satu. Gak usah dicari lagi, gak usah susah-susah nyari lagi. Karena kalau kita cari pun pakai rumus pasti hasilnya ya sama ini. Habis itu yang perlu kita cari cuman Y bar. Kan koordinatnya kan selalu diminta lengkap kan. Kalau titik ya pasti diminta X sama Y, jangan cuma X atau Y doang. Kasih dua-duanya kan ini juga ditanya titik berat kan. Berarti harus dua-duanya. Nah, habis itu untuk titik berat gampangannya rumusnya itu biar apa kayak ada polanya ya. Kalau kita suruh nyari Y bar, berarti dia rumusnya mx per m. M itu apa? M itu momen luasan. Jadi ya gampangannya ya luasan lah. Kayak luasan, kalau mx itu luasan terhadap sumbu x, kalau my luasan terhadap sumbu relatif terhadap sumbu y. Nah, kalau terhadap sumbu x berarti kan dari bentuk ini kan jarak ke sumbu x berarti kan sama dengan setengah y kan. Maksudnya didekati dengan setengah y kuat apa setengah y. Setengah y dikalikan luasannya. Luasannya kan integral apa y terhadap x. Berarti kan momen luasan terhadap sumbu x-nya kan sama dengan integral a ke integral setengah y kuadrat terhadap x dari a ke b. Habis itu dibagi m. M itu ya gampangannya luasannya lah.
Jadi luasan ya tinggal integral Y, fungsi Y, dari A ke B terhadap X. Ini dia luasan lah. Tapi kita tahu kan luasannya dia kan setengah lingkaran. Jadi ya langsung aja buat yang M ini kita langsung pakai rumus luasan setengah lingkaran. Berarti kan setengah pi r kuadrat kan. Berarti kan kita masukin di sini setengah pi r kuadrat, R-nya berapa? R-nya satu. Kan ini kan, berarti kan jari-jarinya kan dari 0 ke 1. Berarti jari-jarinya satu. Ini ada setengahnya bisa kecoret. Habis itu berarti kan sisa ini integral dari A ke B dari Y kuadrat terhadap X per Pi dikali satu. Berarti kan ini Pi-nya kita keluarin ke kiri aja. Jadi super Pi dikali integral Y kuadrat dx. Batasnya apa aja? Kita lihat dia kan luasan bentuk ini kan membentang dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Berarti ya otomatis batas integralnya itu X sama dengan 0 sama sama dengan 2. Kita masukkan ke sini A sama B-nya. Berarti integral yang kita harus selesaikan itu seper pi y kuadrat dx dari 0 sampai 2. Y-nya kita substitusi sama fungsi yang di atas ini. Ini kan akar satu min sekian. Berarti kan kalau di kuadrat akarnya hilang. Jadi integral satu min x min satu kuadrat dx. Kita uraikan seperti biasa, ini integral biasa. Jadi satu min x kuadrat min 2x plus satu. Satunya hilang habis. Berarti kan sisa min x min 2x ya. Ya, min x min x plus 2x soalnya kan dikali kan. Sama dengan integral min x kuadrat plus 2x, ini harusnya ada seperpinya. Kayaknya nggak foto ini. Apa kena nggak ke scan. Jadi seperpi integral min x kuadrat plus 2x dari 0 sampai 2. Ini juga integral biasa. Tinggal ini jadi sepertiga min sepertiga x pangkat 3 ditambah. Kalau 2x berarti kan setengah kali 2x, setengah kali 2x kuadrat. Berarti kan jadi x kuadrat. Substitusi batas batas atas sama batas bawah. Jadi batas atas dikurangi batas bawah. Ini kan karena yang batas bawahnya 0. Jadi ini habis semua. Sisa yang kiri ini kan. Jadi min 8 per 3 tambah 4 berarti kan 4 per 3. Kan min 8 per 3 tambah 12 per 3, 4 per 3. Jadi buat nilai Y barnya, koordinat titik berat Y itu sama dengan 4 per 3 pi. Jadi buat titik beratnya Z sama dengan X bar, Y bar. Koordinat titik beratnya didapatkan 1/4/3 pi. 1,4/3 pi. Itu buat titik beratnya. Nah, semisal soalnya kayak gini, kayak yang pertama ini, jadi simetrinya vertikal berarti ya yang dicari itu yang X bar. Kalau X bar berarti rumusnya itu MY per M. Kalau MY itu sama dengan integral X kuadrat, X kuadrat dx. Jadi harusnya lebih simpel sih kalau kita dapatnya kayak gini. Cuman fungsinya juga jadi fungsi X sih, jadi sama aja kayak kalau lingkarannya kayak gini kan dia otomatis jadi fungsi X, jadi X sebagai fungsi Y. Jadi ya beda sedikit, cuma overall sama. Cuman ini kalau MY gak ada setengahnya, jadi langsung X kuadrat dx. X kuadrat dy sih. Sorry, kalau dia fungsi X, dia X fungsi Y, berarti integralnya juga terhadap Y. Jadi X kuadrat dy. Itu kalau bentuknya itu kayak gini. Atau bentuk apapun lah. Jadi lihat juga bentuknya, ini kan kebetulan bentuknya lingkaran. Kalau misal bentuknya itu kayak bentuknya nggak jelas, jadi luasannya itu harus dicari ya pakai integral juga. Kayak ya tetap y dx ini. Misal dia kayak kurva parabolik atau apa, berarti kan kita harus nyari luasannya dulu pakai ini y dx. Ya gampang sih harusnya, tetap kan ya integral biasa dia. Jadi dicari dulu luasannya, habis itu sama kayak tadi dihitung sesuai alur ini, nanti ketemu X bar-nya seandainya kalau simetrinya vertikal. Oke, mungkin itu buat nomor satu tentang titik berat, aplikasi integral tentu terkait titik berat. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya dulu, yang sampai sini, yang nomor ini?
Oke, kayaknya belum ada, jadi aku lanjut ke nomor 2 dulu. Nomor 2 diketahui bidang datar segitiga dibatasi oleh garis-garis 2x plus 3y sama dengan 6 dan 2x min 3y sama dengan 6 sama sumbu y. Yang A kita diminta sketsa bidang datarnya. Yang B, hitung volumenya jika bidang segitiga tersebut diputar pada sumbu y. Udah jadi, dari soal ini adalah soal volume benda putar juga. Jadi masih sama kayak yang soal yang di paket sebelumnya. Disuruh nyari volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh fungsi-fungsi berikut. Nah, caranya pertama ya kita sketsa lagi, karena juga diminta sketsanya kan. Jadi kita sketsa yang fungsi pertama yang 2x plus 3y sama dengan 6. Kita cari titik potongnya kan masing-masing di masing-masing sumbu y sama sumbu x. Kalau sumbu x berarti y-nya 0, berarti x-nya 3. Kalau sumbu sumbu y berarti x-nya 0, y-nya 2. Ini sama ini. Kita tarik garis ketemu garis yang pertama, kurva yang pertama. Itu yang garis kedua sama juga. Titik potong di sumbu x-nya sama, soalnya dia sama-sama 2x. 2x-nya sama-sama plus, jadi titik potong sumbu x-nya juga sama, yaitu 3. Habis itu titik potong sumbu y-nya min 2, soalnya kan dia min 3 y, jadi bentuknya hampir sama, cuma beda plus sama minusnya aja. Nah, jadi kalau kita kan dapat dapat kurva apa dapat apa area seperti ini kan luasannya kayak gini. Nah, karena fungsinya ini fungsi yang saling mencermin apa saling apa cerminan satu sama lain, jadi ya berarti kan mereka otomatis simetri kan. Simetrinya berarti simetri atas sama bawah. Jadi kayak bisa kita lihat kalau misal yang atas dilipat ke bawah itu bentuknya saling apa overlap, saling menutupi. Jadi kalau kita mau nyari volume kayak gini, ya kita cari bagian atasnya aja. Yang bawah nanti tinggal kalau mau total tinggal dikali dua. Tujuan apa ya supaya apa lebih gampang kita buat apa nyari volumenya. Dan ini diputarnya terhadap sumbu Y. Berarti kalau diputar berarti atau ya kurang lebih bentuknya kerucut lah. Ya bentuknya kerucut sih pasti. Kerucut ke atas. Ini bagian atas saja. Kalau bagian atas bawah berarti ya kerucut ke atas sama bawah. Nah, karena asimetri kita cari volume bagian atas saja, atas saja misalnya. Berarti kita pakai kalau bagian atas berarti fungsi yang kita pakai adalah 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, ini kita apa kita ubah dulu. Kita pindah ruaskan supaya dia jadi x sama dengan berarti kalau ini kan jadi 2x sama dengan 6 min 3y. Kalau berarti kan x sama dengan 6 min 3y per 2. Berarti kalau integralnya integral benda ini kan ini kita pakai metode cakram aja. Soalnya kan dia full kan, dia penjal. Sumbunya tertutupi oleh luas oleh volume. Jadi lebih gampang pakai metode cakram. Kalau metode cakram berarti kan tinggal luas alas, luas lingkaran ini dikali tingginya, elemen tinggi. Elemen tingginya kan dy. Elemen apa jari-jarinya kan jarak dari sumbu putar ini ke fungsinya. Berarti kan jaraknya kan x kan sama dengan x. Terus x apa kan karena x itu tidak konstan, x adalah fungsi y, maka dia yang masuk ke integral. Jadi pi x kuadrat dy integralnya. X-nya kita substitusi sama yang udah kita dapetin tadi, 6 min 3 y per 2 dikuadrat. Jangan lupa, kita jabarkan kayak gini, 36 min 3y plus 9 y kuadrat per 4. Nah, ini kan ada seperempatnya, ini seperempatnya bisa keluar aja, karena dia konstan. Jadi kita tersisa sama integral ini juga integral biasa. Tinggal kita integralin aja terhadap y, jadi kita dapat 36y min 18y kuadrat plus 3y pangkat 3. Nah, dibagi 3. Habis itu batas atas kurangi batas bawah. Ini karena batas bawahnya 0. Ya 0 itu dari mana? Dari sini. Maksudnya batas integrasinya sesuai sama sketch yang kita gambar aja. Jadi berarti kan dari 0 ke 2 kalau terhadap Y. Kalau misalnya kita hitung terhadap X berarti ya 0 sampai 3. Tapi kalau soalnya kayak gini lebih gampang terhadap Y aja sih ngitungnya. Habis itu berarti kan 0 semua habis ini. Kan 36 kali 2 kali ini semua. Kita dapat yang di ini 24 hasilnya 24 dikali pi per 4 yang di awal tadi, berarti kita dapat volume bagian atas ini kerucut ini adalah 6 pi.
Nah, kalau teman-teman misal mau ngecek bener atau enggak, ininya bandingin aja sama rumus apa luas apa volume kerucut. Ntar ya, volume kerucut itu ini ya, misal di sini lah. Mana ya? Di sini gak apa-apa lah. Eh, volume kerucut itu berarti ya sama dengan sepertiga PR, sepertiga pi, sepertiga R pangkat 2 R kuadrat kali H, hanya tinggi. Eh, ini R kuadrat H. Berarti kan sama dengan sepertiga dikali pi-nya, pi dikali R-nya kan tadi berarti jari-jari dari apa kerucut ini kan berarti 0 sampai 3 berarti jari-jarinya 3. Jari-jarinya 3 berarti 3 kuadrat dikali H-nya ketinggiannya dari berarti dari 0 sampai 2. Ketinggiannya adalah 2 untuk kerucutnya ini. 2. Berarti kan sama dengan sepertiga pi dikali eh sepertiga pi dikali sama 3 kuadrat 9 18. 18 sama dengan kan berarti kan sama dengan 6 pi. Sama kan hasilnya kayak yang versi integral. Cuma teman-teman jangan langsung pakai cara ini karena kan topiknya kan ya aplikasi integral. Otomatis teman-teman juga harus pakai ya integral itu sendiri buat nentuin apa volume benda ini. Karena kebetulan aja bentuknya kerucut ya. Kerucut ada rumusnya juga. Jadi ya buat ngecek aja apa buat cross check jawaban teman-teman bener atau enggak. Tapi kalau buat kerja buat apa kerjanya ya jangan apa harus tetap pakai cara integral ya. Oke. Itu kan tadi volume bagian atasnya aja. Berarti kalau volume total ya tinggal dikali 2. Berarti kan 2 kali VA, V atas, 2 kali 6 pi jadi 12 pi. Oke, buat soal nomor 2 ada yang mau tanya. Oke, karena kayaknya nggak ada yang nanya, langsung lanjut ke soal nomor 3. Nah ini koordinat polar juga. Tentukan luas daerah di luar lingkaran R sama dengan 6 dan di dalam kardioida R sama dengan 4 plus 4 cos theta. Sketsa bidang datarnya. Jadi ini sama kayak soal tadi. Apa dari fungsinya juga sama. Dua fungsinya sama juga. Cuman yang beda itu di yang diminta luasannya. Kalau tadi kan di dalam lingkaran R sama dengan 6. Kalau ini di luar lingkaran R sama dengan 6. Tapi tetap di dalam kardioida. Berarti ya kita sketsa dulu biar tahu. Sama kayak tadi, kalau R sama dengan 6 berarti 6 itu jari-jari lingkarannya ke segala arah. Pusatnya di 0,0 titik pusat. Kayak gini lingkarannya, habis itu sama kita di kardioidanya. Kalau cos apa plus cos berarti dia bagian yang besar ini ke kanan, apa ada di kanan sumbu vertikal. Kayak gini bentuknya. Terus yang diminta kan di luar lingkaran. Berarti di luar lingkaran berarti nggak mungkin kita ngarasir yang ada di dalam lingkaran ini. Jadi kayak kita langsung lihat di daerah di luar lingkaran ini. Tapi masih di dalam kardioida. Berarti kan otomatis yang kita arsir kan bagian sini kan. Karena dia kan di dalam kardioid tapi dia di luar lingkaran. Nah, semisal soalnya itu di dalam lingkaran tapi di luar kardioid, berarti yang kita arsir itu bagian yang sini yang kayak apa bulan sabit ini. Itu kalau soalnya kata-katanya kayak gitu. Jadi ya sekali lagi kalau soal-soal koordinat polar kayak gini nyari luasannya itu benar-benar dibaca soalnya karena ya yang paling tricky sebenarnya di situ sih. Soalnya kalau sekali kita salah tangkap soal, otomatis ya hitungan kita ke bawah salah. Jadi ya sangat ya sayang lah kalau kayak gitu. Jadi dibaca benar-benar soalnya, pahami apa maksudnya yang diminta apa supaya nanti hitungannya ngikutin lah. Karena kita dua sketsa, berarti lanjut ke penyelesaiannya. Jadi sama kayak tadi, cuman yang dicari yang apa ya, yang bagian satunya.
bentuknya sama kayak tadi juga. Kita ambil bagian atasnya aja karena apa kan atas sama bawah ini kan simetris kan, simetrisnya vertikal buat apa cardioid ini. Kita ambil bagian atas saja. Terus yang dicari kan sekarang ini kan aku namain, aku kasih nomor bagian yang kiri ini nomor satu, bagian yang kanan ini nomor dua. Nah, berarti kalau kita ingin nyari bagian nomor dua, berarti kan luasan total ini dikurangin luasan bagian satu. Nah, bagian satu tadi kan kebetulan kita udah cari kan. Tapi kan kita belum nyari yang totalnya di berapa. Nah, jadi kita perlu cari yang total luasan kardioid bagian atas ini dulu. Caranya sama kayak tadi, kalau nyari luasan koordinat polar itu setengah R kuadrat. R-nya itu fungsi kardioidnya ya, R plus, 4 plus 4 cos theta. Nah, berarti yang A ini A total maksudnya yang bagian atas, itu kan sama dengan se, ya, setengah R kuadrat, setengahnya keluar, R-nya disubstitusi sama fungsi tadi 4 plus 4 cos theta kuadrat sama dengan 16 plus 32 cos theta plus 16 cos kuadrat theta. Tadi kan kita udah ngomongin identitasnya kan, buat cos kuadrat theta kan sama dengan setengah kali satu plus cos 2 theta. Jadi nggak aku tulis lagi, karena sama juga kan, pengerjaannya sama kayak tadi. Cuman beda di batas integrasinya aja. Dia dari 0 sampai 2, apa sampai 0 sampai pi. Karena kan kita setengah putaran. Setengah putaran berarti kan setengahnya dari 360 derajat. Sama kayak tadi kita integralkan, dapatnya 24 theta plus 32 sin theta plus 4 sin 2 theta dari 0 sampai pi. Substitusi apa batas atas kurangi batas bawah. Batas atas kan buat sin theta sama sin 2 theta kan 0 nilainya. Jadi kita hapus aja, kita coret. Yang bawah juga sin apa nilainya 0 semua kan. Dikali 0 sin 0 juga 0. Jadi semuanya juga 0. Jadi kita dapat luasan total yang bagian atas ini adalah 12 12 pi. Nah, habis itu untuk yang A2, A1-nya kan tadi kita udah dapet apa buat ininya, apa buat luasannya tadi hasilnya 28 pi min 18 akar 3. Habis itu berarti kan kalau kita nyari A2 ini berarti kan A total dikurangi apa A1 tadi. Cuman ini mungkin ada beberapa perbaikan teman-teman. Jadi harusnya ini kan masih setengah bagian ya luasan yang ini kan. Harusnya dikali dua kan dia. Karena kan A ini kan cuma setengah bagian kardioida, sedangkan yang ditanya kan dua-duanya. Berarti harusnya dikali dua. Berarti luasan total kardioidanya itu 24 pi. Berarti berarti jawabannya ada revisi sedikit. Jadi eh berarti harusnya apa A-nya itu sama dengan 2 dikali sama 12 pi. 12 pi berarti kan sama dengan 24 pi. Ya, ya, pi. Berarti kalau nyari luasan totalnya A2 berarti kan A2 A2 berarti ini sama dengan 24 pi dikurangin ini 18 pi min 18 pi min 18 akar akar 3. Ini berarti harusnya hasilnya 6 pi. Eh, 24 dikurangi 18 kan. Berarti 6 pi. 6 pi plus 18 akar 3. Ya, jadi harusnya hasilnya ini ya teman-teman yang apa total apa luasan A2 yang dicari ini untuk untuk bentuk fullnya jadi atas sama bawah itu dia itu 6 plus 18 akar 3. Jadi ini ya. Dan aku taruh sini nanti aku share kok. Jadi, jadi itu buat nomor 3 tentang koordinat polar sama kayak tadi. Tapi mungkin ada yang mau tanya teman-teman kalau buat tipe dua soal kayak gini. Jadi mungkin di apa
luasannya atau nentuin dia itu daerahnya di luar lingkaran atau di luar kan dia itu gimana sih supaya nggak kebalik-balik. Mungkin ada yang ditanyain dulu teman-teman. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya itu tentukan lima suku pertama barisan yang diberikan di bawah ini. Tentukan pula apakah barisan ini konvergen atau divergen. Jika konvergen, dapatkan nilai kekonvergenannya. Nah, jadi di sini kita dapat soal barisan. Kayak tadi kan yang aku bilang, kalau barisan itu dia diapit sama kurung kurawal. Kayak gini bentuknya. Jadi ini barisannya adalah N per 3N plus 1. Nah, dari N sama dengan 1 sampai positif tak hingga. Habis itu kita kan suruh nyari 5 suku pertama. Ya udah berarti sama kayak tadi. Kita substitusi dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan 5 buat 5 suku pertama. Kita substitusi N sama dengan 1 berarti kan ya 1/3 kali 1 plus 1 1/4. Suku kedua, N sama dengan 2 2/3 kali 2 tambah 1 2/7. N sama dengan 3 3/3 plus 3 kali 3 plus 1 3/10. Suku keempat, 4/3 kali 4 plus 1 4/13. Yang ini 5, N sama dengan 5 5/3 kali 5 plus 1 5/16. Jadi untuk 5 suku pertama, berarti barisan N per 3N plus 1 dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan 5 itu ini 1/4, 2/7, 3/10, 4/13, 5/16. Ini apa mudah jadi tinggal substitusi aja. Dan ya apa teliti aja jangan sampai salah. Maksudnya pastikan yang disubstitusi itu benar sesuai yang diminta. Jadi kalau N dari apa misal 5 suku pertama ya sampai N sama dengan 5. Atau misal ini N sama dengan 0. Jadi kalau ini 0 berarti ya kita cuma sampai N sama dengan 4. Soalnya kan yang minta kan 5 suku pertama. Berarti kan kalau N sama dengan 0 kan udah dihitung satu suku kan itu. Berarti kalau kita butuh 4 suku lainnya berarti kan ya sampai 4 aja. Nggak usah sampai 5. Kalau sampai 5 kan jadi ada 6 suku. Habis itu kita nyari konvergensi apa barisan itu. Dia itu konvergen atau divergen. Nah, buat nyari konvergensi barisan itu caranya pakai uji limit. Kalau dari buku satu-satunya caranya itu cuma uji limit aja. Jadi kalau uji limit kita tinggal limitkan limit kita ambil limit dari n per 3N plus 1 ini dari n mendekati tak hingga plus tak hingga. Nah, nanti kalau nilai limit ini apa ada nilainya berhingga. Berhingga itu maksudnya ya bukan tak hingga lah. Nilainya 1 sampai berapa gitu. Itu berarti dia konvergen ke nilai tersebut. Jadi L lah sama dengan L. L itu nilai limitnya. Kalau L-nya berhingga berarti dia konvergen. Kalau tak kalau tak hingga berarti ya divergen gitu. Nah, ini kita limitkan N per 3N plus 1. Nah, sebenarnya tinggal pakai sifat yang polinomial itu. Kalau pangkat pangkat tertingginya atas sama bawah sama, kita tinggal lihat koefisiennya. Kan koefisiennya pembilangnya kan 1, koefisien pembilangnya 3, berarti kan ya tinggal sepertiga kan, berarti limitnya sepertiga. Tapi sama kayak tadi, kalau misalnya nggak hafal sifatnya, berarti pakai dibagi pangkat tertinggi penyebut. Pangkat tertinggi penyebut kan N/1, berarti juga pembilangnya juga dibagi N/1. Kayak gini, limit N mendekati tak hingga, N per N bagi apa per 3N per N plus 1/N. Ini kan habis semua kan kecoret. Jadi 1/3 plus 1/N. Kalau kita substitusi N sama dengan tak hingga, berarti kan 1/tak hingga kan 0. Jadi 1/3 plus 0, 1/3. Sama kayak tadi kan. Nah, 1/3 ini nilai adalah nilai limitnya. Berarti limitnya kan yang kita dapat kan apa berhingga kan? L-nya kan berhingga. Kita dapat 1/3. Nah, berarti barisan ini N per 3N plus 1 ini dari N sama dengan 1 sampai tak hingga itu konvergen. Konvergennya ke nilai 1/3. Karena kan ditanya juga, jika konvergen, dapatkan nilai kekonvergenannya. Jadi kalau konvergen kita belum selesai sampai kesimpulan konvergen atau divergen, tapi dapatkan juga nilai konvergennya ke berapa.
Nah, misalnya ini divergen berarti nggak usah cari ini bagian ini nggak usah dicari berarti karena kan divergen berarti kan dia nggak mendekat ke nilai apapun dia kan justru menjauhkan kalau divergen. Ya kalau gampangnya divergen melebar kalau konvergen menyempit lah mengerucut. Jadi dia konvergennya ke nilai sepertiga. Jadi itu aja buat nomor 4 ini karena barisan ya. Jadi barisan itu mungkin emang relatif lebih gampang sih daripada deret. Yang nomor 4 ini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman. Oke, kalau nggak ada, langsung lanjut aja ke soal terakhir. Soal terakhir yaitu nomor 5. Nah, ini agak beda ini ya buat tentang deret ini. Yang tadi aku bilang. Diketahui fungsi fx sama dengan 1 plus x pangkat min 1. Yang A, kita suruh nyari turunan ke n, di mana n-nya itu 1 sampai 6. Habis itu yang B, dapatkan deret Maclaurin untuk fungsi fx sama dengan 1 plus x pangkat min 1. Yang C, kita diminta untuk menggunakan hasil B supaya bisa kita supaya bisa dapat deret Maclaurin buat fx sama dengan x dikali 1 plus x pangkat min 1. Nah, yang bagian A dulu, langsung bagian A aja. Kan kita suruh nyari turunan kan. Berarti turunan dari bentuk kayak gini kan kita pakai aturan rantai. Jadi jangan lupa aturan rantai apa yang dulu pernah dipelajarin di kalkulus 1 sama mungkin SMA dulu juga pernah. Karena aturan rantai itu kan misal kita punya fx sama dengan x min 1 pangkat n, berarti kan turunannya berarti kan n, berarti kan pangkatnya turun ke bawah dikali ke fungsinya, berarti kan n dikali x min 1 pangkat n dikurangi 1 karena kalau diturunkan kan pangkatnya turun 1. Jadi n dikali x min 1 pangkat n min 1 dikali turunannya x min 1. Turunan x min 1 terhadap x berarti kan ya 1 kan. Tadi ya bentuknya turunannya n dikali x min 1 pangkat n min 1. Habis itu kalau diturunkan lagi turunan kedua, berarti ya sama kayak tadi pangkat yang sekarang n min 1 turun ke bawah. Jadi n min 1 dikali n dikali x min 1 pangkat n min 1 dikurangi 1. Kan pangkatnya kan berkurang 1 lagi, berarti kan jadi pangkat n min 2 dikali turunannya x min 1 jadi 1. Dan seterusnya, jadi kayak polanya kayak gitu terus. Jadi ya diinget-inget aja aturan rantai. Harusnya nggak susah sih, cuman ya tergantung fungsinya juga. Jadi ini kita cari turunan pertamanya sampai turunan ke 6 ya tadi karena diminta 6 turunan. Ini yang untuk turunan pertama f aksen x, berarti kan tadi fungsinya kan min 1 berarti kan min satunya turun ke bawah. Min 1 turun ke bawah dikali 1 plus x pangkat min 1 dikurangi 1. Min 1 kurangi 1 kan berarti min 2. Pangkatnya jadi min 2. Dikali turunannya 1 plus x. Turunannya 1 plus x berarti kan ya 1. Karena x turunin kan 1. Jadi f aksen x sama dengan min 1 per x pangkat min 2. Habis itu f double aksen x turunan kedua sama kayak tadi. Min 2-nya turun ke bawah. Jadi min 2 dikali min 1 plus x pangkat min 2 min 1. Berarti pangkat min 3. Dikali turunan 1 plus x. Jadi 1. Hasilnya 2 kali 1 plus x min 3, pangkat min 3. Habis itu turunan ketiga juga sama polanya. Jadi ya polanya berulang kayak gini terus. Jadi mungkin nggak perlu aku jelasin satu-satu ya karena polanya kayak gini juga sama aja. Ini kan juga pokoknya pangkatnya turun ke bawah dikali sama koefisien fungsinya kita, terus dikali sama pangkatnya terus pangkat yang saat ini kita punya dikurangin 1 dikali sama turunan fungsi apa yang melekat sama variabel variabel kita x. Dapat apa turunan sekian, kita kerjain sampai turunan ke 6. Kita dapatnya 720 saat kali 1 plus x pangkat min 7. Nah, jadi bagian aku udah kejawab, itu tinggal kita nurunin aja. Jadi ya anggapannya ini bonus lah, maksudnya karena kan emang deret-deret itu kan agak sulit ya. Jadi ini bisa buat apa nambahin lah, biar apa meskipun kita kesulitan di deretnya, tapi kalau ada soal turunan kan kita bisa kerjain lah. Jadi ini bonusnya lah. Habis itu yang B kita suruh nyari deret Maclaurin. Nah, kan kalau
Kan di bab terakhir itu kan barisan dan deret kan ada dua deret utama kan, maksudnya yang kita pelajari yaitu deret Taylor sama deret Maclaurin. Nah, kalau deret Taylor itu dia itu apa yang semua X di sini itu ada apa minus A-nya. Jadi bentuknya itu kayak ini aku tulis aja jadi deret Taylor ya. Kalau deret Taylor itu ini ya tadi deret Taylor berarti kan sigma gimana sigma ini satu sampai tak hingga bisa dari fx berarti sama dengan kalau dari Taylor itu dia itu f-nya itu fx ditambah f aksen x min a. Ya, jadi oh sorry ini f ya fx min a ditambah sesuai polanya berarti f double aksen x min a per 2 faktorial dikali ya tadi ini dikali ini di kuadrat ya, ini di kuadrat, nah, dan seterusnya. Ini kalau deret Taylor itu bentuknya kayak gini. Nah, deret Maclaurin itu adalah deret Taylor di mana X-nya itu ada di sekitar nol. Berarti maksudnya di sini itu apa di sini itu yang ini bukan ini F aja. Jadi di sini hanya itu yang apa mendekati nol jadi sekitar nol. Makanya kalau A-nya nol berarti kan sisa X saja kan karena kan dikurangin X kurangi A, X kurangin nol kan sama dengan X. Makanya ini di deret Maclaurin itu sisanya X semua. Jadi deret McLaurin ini ya apa bentuk sederhananya versi deret Taylor ya. Jadi itu buat deret McLaurin definisinya. Jadi kalau mau diapalin bentuknya itu polanya itu apalin aja apa fungsi asli tapi x-nya sama dengan nol turunan ke nol. Habis itu ditambah turunan pertama dikali x jadi x-nya pangkat satu terus pangkat 2 pangkat 3 jadi bentuknya itu f per n faktorial apa k faktorial. Jadi kita berangkat dari fungsi aslinya per 0 faktorial. Habis itu yang kedua, suku kedua berarti kan turunan pertama X-nya pangkat satu eh per 2 faktorial. Ini per satu faktorial. Turunan kedua X kuadrat per 2 faktorial. Jadi kayak polanya udah kelihatan lah. Jadi turunannya derajatnya derajat turunan terus pangkat variabel sama nilai faktorial itu sama semua kan. Jadi turunan kedua pangkat 2 sama 2 faktorial. Kan 2 2 2. Ini kan juga nanti seterusnya juga bakal sama. Turunan ketiga juga F triple aksen, turunan ketiga dikali X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya kayak gitu. Jadi gampangannya dari McLaurin itu polanya kayak gitu. Jadi kalau biar nggak terlalu ngapalin banyak-banyak lah. Jadi apalin polanya aja. Jadi kan polanya juga urut kan, jadi lebih enak dihafal lah. Habis itu karena dari McLaurin itu kita evaluasi terhadap apa di sekitar X sama dengan nol berarti kan ini nol semua apa F vaksin nol apa F0 F vaksin nol sama semuanya nol juga. Jadi yang turunan yang kita udah dapat itu kita substitusi sama nol semua X-nya. Berarti kan kita substitusi kita dapetin ya nilai-nilai inilah satu min satu 2 min 6 24 min 120 720. Nah ini nilai-nilai ini kita substitusi ke definisinya dari Maclaurin. Berarti kan sigma ini sama dengan satu. Berarti kan F0 kan satu per nol aksen. Ditambah F aksen nol kan min satu dikali X pangkat satu per satu faktorial. Habis itu plus 2 kan apa, F double aksen nol kan 2 2 dikali X kuadrat per 2 faktorial. Habis itu min 6 F triple aksen kali X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Sampai semua semua ini kita sudah substitusi kan. Sampai ke 720 ini. Sampai yang suku terakhir. Per 6 faktorial. Nah, habis itu kita bisa sederhanain lebih lanjut. Karena kan kita tahu nilai faktorialnya berapa aja. Kan 0 faktorial satu, 1 faktorial satu, 2 faktorial 2, 3 faktorial 6 kan. 3 kali 2 kali satu kan 6. 4 faktorial
Itu kan 4 kali 3 kali 2 kali satu kan 24. Jadi sebenarnya pembilang dapat nyebutnya ini koefisiennya saling meniadakan. Jadi kan ini kayak habis semua koefisiennya. Yang beda cuman tandanya akan jadi plus min gitu. Jadi deret akhir yang kita dapat itu dari apa fungsi apa satu plus x pangkat min satu itu deret Maclaurinnya itu satu min x plus x kuadrat min x pangkat 3 plus x pangkat 4 dan seterusnya ngikutin polanya yang kita dapat dari apa penjabaran apa rumus deret Maclaurin ini tadi. Jadi ya kalau bisa langsung apa semua deret Maclaurin itu disederhanain supaya kelihatan polanya. Jadi kalau kayak gini kan kita langsung kelihatan kan polanya kan plus min terus pangkatnya kan naik satu kan konsisten. Nah, kalau kayak gitu kita baru bisa nyari definisi apa deret, fungsi deretnya itu dari deret apa fungsi tersebut. Jadi kalau kita definisikan ke apa deretnya itu jadi sigma dari K sama dengan nol sampai T hingga min satu pangkat K. Kenapa min satu pangkat K? Soalnya kan dia kan plus minus, tapi plusnya itu kan di apa di apa ya di suku yang genap. Kalau di suku apa dia terus minus di suku ganjil. Nah, min satu kalau pangkatnya genap kan dia jadi plus satu. Tapi kalau pangkatnya ganjil kan dia tetap min satu kan. Makanya pangkat K, K-nya dari nol. Berarti kalau K dari nol kan otomatis kalau K-nya nol kan berarti kan min satu pangkat nol, semua pangkat nol kan jadi satu. Berarti kan positif. Kalau K-nya satu berarti kan min satu pangkat satu kan min satu. Min satu kan negatif dan seterusnya. Kalau pokoknya ganjil jadi negatif dia, kalau genap jadi positif. Habis itu X pangkat K, soalnya kan dia urut kan nil apa pangkat K-nya kan bertambah satu kan tiap suku kan pangkat nol, pangkat satu, pangkat 2 dan seterusnya. Per K faktorial kan juga urut kan nol faktorial sampai 6 faktorial urut. Jadi pola yang kita dapat berdasarkan deret ini adalah ini apa sigma K sama dengan nol sampai tak hingga untuk min satu pangkat K X K per K faktorial sama dengan deret ini. Jadi itu buat yang bagian B untuk mencari deret Maclaurin. Ya seperti itu. Habis itu yang last part terakhir, yang C, kita dari yang hasil B ini, kita suruh nyari deret Maclaurin buat fungsi X kali satu plus X min satu. Jadi ini fungsi tadi cuma dikali X di depannya. Jadi ya gampangannya tinggal semua deret ini tinggal kita kali X saja. Jadi deret yang tadi kita peroleh dikali X depannya berarti kan sekarang kita kalikan satu-satu berarti kan jadi X min X kuadrat plus X pangkat 3 min X pangkat 4 dan seterusnya. Nah berarti kan polanya apa agak berubah sedikit kan. Kan dia berarti kan di suku genap tetap apa positif, suku ganjil tetap negatif. Tapi sekarang kan pangkatnya kan sekarang bertambah satu kan. Makanya kita berdasarkan pola yang kita dapat sigma K sama dengan nol sampai tak hingga tetap min satu pangkat K dengan dikali X pangkat K plus satu. Kenapa K plus satu? Soalnya kan pada saat K sama dengan nol berarti kan dia udah X sama dengan X pangkat satu kan. Sesuai sama ini kan. Dia suku pertama saat K sama dengan nol dia udah X pangkat satu dan seterusnya. Makanya dia K-nya plus satu untuk pangkatnya per K faktorial sama kayak tadi. Karena dia ngikutin pola faktorial yang tadi sama aja. Kita dapetin fungsi ini. Oke, jadi itu buat yang bagian C dan buat apa deret McLaurin ya. Jadi mungkin ya cukup sampai sini aja karena juga waktunya udah pas jam 9 ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sebelum ditutup ini? Oke, karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan dan karena juga pemaparan materi juga sudah selesai,
Jadi bisa aku balikin ke MC lagi ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Daniel atas materi yang sudah dipaparkan. Semoga materi yang sudah disampaikan ini dapat membantu teman-teman yang kesulitan memahami materi-materi yang disampaikan sebelumnya, serta lancar untuk mengerjain ES yang akan diberikan nanti. Oke, sebelum mengakhiri sesi kali ini, alangkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin untuk para peserta sekalian yang tidak berhalangan dapat menyalakan kamera ya. Aku tunggu sampai jam 21.04.